Tadi tadi sudah dibuka ya, jadi ya sudah saya ikut saja. Tiba dengan pembawa acara. Disclaimer dulu nih, tadi kan memang saya bilang bro gini dan itu, tapi nggak saya masukin slide. Kan di sini nggak ada kerjaan saya. Jadi nanti mungkin kita bisa bahas di belakang, tapi silakan dinikmati saja apa yang ada di slide. Oke, jadi branding dan desain, mungkin hari ini pembahasannya lebih ke arah sana. Kebetulan saya sendiri memang awalnya dari DKV. DKV itu desain komunikasi visual, tapi alhamdulillah qadarullah Allah beri kepekaan ya. Dimana saya sendiri merasa si desain ini yang awalnya mungkin hanya visual, sekarang tuh sangat kepake di sehari-hari saya sendiri. Gitu. Jadi bagaimana saya mengerjakan sekarang jadi project manager dan lain-lain, bahkan saat bikin desain game pun proses desain ini pun masih kepake ya gitu. Bagaimana kita mikirin kayak ketersampaian informasi dan lain-lain itu ternyata sesimpel kita belajar sesuatu yang konsepnya mungkin kadang artistik, kadang juga mungkin konsepnya visual dan lain-lain, itu tuh bisa kepake untuk sehari-hari. Nanti mungkin saya akan bahas selanjutnya. Oke, jadi pertama kita mungkin bahas dulu mengenai desain. Nah, desain itu apa sih bedanya dengan seni? Nah, kadang-kadang mungkin orang bertanya ya, kalau misalkan di ITB sendiri ada yang namanya Fakultas Seni Rupa dan Desain. Seni dan desain bedanya apa? Nah, kalau misalkan kadang-kadang mungkin ada yang nanya ya, sebenarnya dua-duanya sama-sama mengarah ke estetik. Tapi kalau boleh saya coba, menurut saya desain sama seni itu bedanya di fungsi, gitu ya. Jadi kalau misalkan seni dia fokus utamanya tuh untuk artistik. Sedangkan kalau desain itu artistik itu sebenarnya boleh dikatakan nomor dua. Karena nomor satunya itu bagaimana kita menyampaikan informasi. Kita menyampaikan si value. Jadi kalau misalkan kita bikin poster, posternya cantik banget, bagus banget, tapi orang nggak tahu itu poster apa, berarti secara seni bagus, tapi secara desain dia gagal. Gitu. Tapi kalau misalkan posternya gambarnya jelek, kayak misalkan kayak dibikin di Microsoft Word dan lain-lain, tapi informasinya nyampe, ya dia desainnya ada, tapi mungkin seninya kurang bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomong sepanjang si materi ini mengenai desain, berarti saya fokusnya adalah artistik ada, tapi bagaimana itu tuh harus nyampe. Karena percuma kalau misalkan kita bikin sesuatu, akhirnya orangnya nggak ngerti gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, mungkin kalau misalkan ada yang belum tahu ya, sekarang tuh kalau misalkan di dunia kreatif tuh banyak agensi. Dia kerjaannya bisa jadi fokusnya tuh cuma ngerjain desain doang. Contoh kalau misalkan kita kemarin banyak kerja sama juga sama agensi kalau di kantor saya yang sekarang, karena kan kita kantornya menyediakan service AR ya, augmented reality. Nah, jadi orang-orang banyak yang agensi-agensi banyak yang nyari nih buat kampanyenya mereka, misalkan kampanyenya Biskuat, kampanyenya Oreo, kampanyenya Ferrari dan lain-lain, kayak kita pengen munculin ini dan itu. Nah, sebenarnya kadang-kadang misalkan Oreo nih, dia bikin desain, itu tuh yang ngerjain desainnya bukan orang Oreonya. Tapi orang Oreo-nya tuh kayak nge-subkontrakin lagi ke agensi pihak ketiganya. Jadi dia nyari agensi desainnya nanti bikin konsep, kemudian udah di-approve, baru agensi desainnya nanti yang kalang kabut, kayak misalkan siapa yang bisa bikin AR, siapa yang bisa bikin video, dan lain-lain. Nah, itu agensi tuh udah banyak banget. Dan si agency ini istilahnya dia ada timnya, kayak ada headnya, ada apa ya, pokoknya ada satu tim gede lah, dan itu si gajinya juga lumayan. Bayangin, berarti si agency itu dia bisa menghidupi si agency dia dengan si orang-orang itu, dan mereka tuh hanya bergantung dari si uangnya, proyekannya dari proyekan brand. Berarti ya memang duitnya sebenarnya gede dari brand tuh untuk keluarin desain, dan itu tuh rutin tiap tahun. Dan proyekannya bisa gede-gede duitnya. Gitu. Nah, kenapa mereka banyak mengeluarkan duit untuk istilahnya hanya sekedar desain? Bahkan mungkin kalau misalkan kita mikirnya kayak mau bikin kampanye, bikin posting, ya udahlah, kemarin kan udah bayar desainer satu, pakai aja lagi template itu lagi gitu kan. Sebenarnya kalau mau ngomong hemat kan mending kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan company itu mereka kadang-kadang berlomba-lomba, kayak misalkan sekarang apalagi mereka tuh benar-benar ada budgetnya untuk keluarin desain. Nah, jadi memang di sini tuh secara basic desain itu memang untuk mempercantik ya. Tapi kalau misalkan secara bawah sadar sendiri, ada chat, gimana cara munculin chatnya? Oke. Suaranya tinggal timbul tenggelam ya. Pak As, suaranya aman nggak deh? Tadi Kalau kan, di saya aman, Kang. aman. Internetnya apa mungkin ya? Oh, bukan dari saya. Oke. Mohon maaf ya, mungkin internetnya kali ya.
Nah, jadi intinya si perusahaan ini mengeluarkan uang untuk alokasi desain ya karena desain itu mempengaruhi konsumer. Jadi bukan hanya sekedar mempercantik, tapi sebenarnya secara bawah sadar tuh mereka dikuasai dengan si desain-desain ini. Contoh, hap, nih, pernah gak, wah, kalau saya ngalangin. Pernah tidak melihat sebuah produk baru, kemudian secara tidak langsung kita menebak. Jadi misalkan bayangin kita masuk ke toko nih, tuk, 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 gitu ya. Kemudian pas kita lihat ada di etalase tuh ada barang baru gitu kayak misalkan oh ada biskuit baru nih memang kita lagi mau beli biskuit terus pas kita lihat hanya sekilas kita lihat dari si packaging ya kita udah bisa nebak oh ini mah snacknya snack manis oh ini mah kayaknya harganya mahal oh ini mah buat anak-anak nah terus yang paling terakhir sebenarnya yang paling paling bahaya tuh ah, ini kayaknya nggak enak nih nah bagaimana sih desain itu bisa mempengaruhi keputusan si orang padahal belum pernah nyobain, tapi dia udah bisa ngejudge. Nah inilah sebenarnya yang dipengaruhi sama desain ini si bawah sadar ini. Desain itu berusaha untuk ngetap bawah sadar si orang, gimana caranya hanya hal-hal bagus yang muncul di otak orang itu. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari kategori contoh yang saya kasih lihat di atas ini, kalau misalkan produk manis, pedas, asin, itu kan gampang ya, tinggal dikasih lihat dari ornamennya, apa ada cabenya, apa warnanya apa. Produk itu mahal atau murah, nah ini tergantung desainnya, nanti akan dibahas di depan. Terus untuk anak-anak atau dewasa, ini juga ornamen yang digunakan, apakah uh, kartun-kartunan, atau mungkin ada orang dewasanya, dan lain-lain. Tapi yang terakhir, yang produk itu bagus atau enak, ini kan enak, bagus, ganteng itu semua kan relatif ya. Yang absolut katanya jelek aja ya. Nah, ini yang sebenarnya harus lebih diteliti karena kadang-kadang bagus dan enak itu padahal belum pernah nyobain ya tadi. Ini tuh korelasinya dengan familiaritas. Jadi kadang-kadang si desain ini dia memanfaatkan familiaritasan kita kayak kita misalkan sudah terbiasa dengan satu brand. Brand itu enak. Nah, itu tuh kadang-kadang diikutin sama brand lain untuk pas orang lihat tuh kayak dia dapat si uh, kecipratan si brand sebelumnya meskipun orang-orang belum nyobain gitu nanti kita akan bahas di depannya nah coba kita lihat ini ada konsep ekspektasi nah jadi kalau misalkan kita tadi ya misalkan oh ini produknya kayaknya pedas deh oh ini kayaknya manis deh udah beli kayak oh kayaknya manis beli. Tapi pas dimakan ternyata pedas. Padahal kayak Oreo warnanya. Nggak ada merah-merahnya, tapi pas dimakan pedas. Nah, itu akan ada resiko timbul kekecewaan. Meskipun pedasnya enak, meskipun makanan enak banget untuk orang yang suka pedas dan dia nggak punya ekspektasi apa-apa, oh ini enak banget. Tapi kita tuh udah punya ekspektasi, ini tuh harusnya biskuit manis. Jadi pas dimakan teh, ya gitu. Contoh kemarin saya makan sesuatu yang hitam-hitam, oh ketan. Ketan kan biasa gitu ya, ketan hitam gitu, oh manis nih, pas dimakan, ya asin udah ngambil semangkok lagi gitu. Nah, kebalikannya sama. Kalau misalkan sesuai dengan ekspektasi, akan muncul kepuasan. Ini hubungannya dengan apa? Kalau misalkan di buku Atomic Habits ada yang udah baca, repot ya kalau begini ya. Nah, kalau misalkan di buku Atomic Habits, kalau ada yang pernah baca Atomic Habits, itu dia ngomongin tentang bagaimana caranya seseorang itu membentuk habits. Ada 4 faktor. Ada cue, craving, satu lagi apa dan reward gitu, saya lupa. Cue, craving, action. Bukan action namanya, oh, pokoknya tindakan dan reward. Nanti kalau mau baca, silahkan baca lebih lanjut. Tapi intinya, kalau misalkan cue itu apa yang kita lihat. Jadi pertama kita melihat suatu barang, itu tuh fisiknya si barang itu adalah cue-nya. Kalau misalkan itu, tadi misalkan saya lihat biskuit, Q-nya adalah biskuit, kemudian ada ekspektasi seperti itu, oh ini harusnya manis nih. Pas kita makan, reward-nya adalah rasa manis yang keluar, maka si otak itu akan merasa puas dan dia akan punya tendensi lebih untuk mengulangi si habit tadi lagi. Oh iya enak nih, oh manis nih enak nih. Jadi begitu dia melihat si bungkus yang tadi lagi, dia langsung merimain perasaan puas sebelumnya. Nah, disinilah terjadi potensi untuk dia repeat order ya. Jadi kayak misalkan makan sesuatu puas, oke saya akan kembali lagi. Sama halnya kalau misalkan kita makan sesuatu ternyata beda dengan apa yang kita ekspektasikan. Kayak misalkan oh tadi ini bungkusnya kayak Oreo nih makan, oh ternyata pedas gitu ya. Nah, pas dimakan pedas itu tuh jadi membuat si otak kita tuh mulai melabeling
oh yang bungkusnya kayak gini nih nggak selamanya manis nih. Jadi otak kita akan lebih hati-hati begitu kita melihat produk itu di selanjutnya, kita tuh jadi ada pause dulu, kemarin kan pedes. Nah, yang kayak gini-gini sebenarnya yang bahaya. Jadi desain itu bukan hanya sekedar kayak oh bagus atau enggak, tapi kadang-kadang kita harus bisa mencocokkan dengan ekspektasi orang. Makanya kadang-kadang kalau misalkan lihat kok desain makanan ini gitu-gitu terus ya, bosan kenapa enggak dia pakai warna emas, pakai warna ini dan itu ya. Karena tadi ada resiko justru jadi merubah ekspektasi. Gitu ya. Hap. Nah, jadi kita contoh ambil contoh nih, ambil contoh simpel misalkan, oh saya mau ngeluarin snack baru, ya. Ini kita mungkin sedikit fokus sampel-sampelnya di makanan karena mungkin lebih umum ya. Tapi nanti kalau tanya jawab mangga boleh yang mana aja. Contoh saya mau ngeluarin snack baru, tapi saya nggak memakai marketing apa-apa, saya nggak ke-branding apa-apa. Pokoknya saya pengen ini cuma naruh di pasar. Terus gimana caranya orang pertama kali lihat tuh kena lah sama si desain kita, contohnya gitu ya. Pertama, kalau misalkan ngomongin desain, apa aja yang harus dipertimbangkan? Saya ambil beberapa sampel. Satu, target pasar. Nah ini juga kadang-kadang sebenarnya jadi jebakan. Kayak misalkan kita tuh kalau mikir kan, oh desain tuh pokoknya harus keren, harus gimana, harus bagus. Contoh ini ya, paling terkenal kalau misalkan suka lihat di pinggir jalan ya, si spanduk kuning ada fontnya gitu ya, biru kan kayak nggak kreatif ya, orang-orang pasti gitu-gitu aja, kenapa sih nggak bikin yang baru? Atau mungkin kalau misalkan pecel tahu ya, spanduknya putih nanti tulisannya gitu warna-warni, terus nanti ada bebeknya gitu ya, tergantung yang gambarnya jago atau enggak. Kalau jago ya bagus, kalau enggak ya kayak apa gitu peangnya, tapi semuanya feelingnya kayak gitu gitu ya. Nah, begitu nanti anggaplah nanti ternyata si tokonya sebenarnya sama, tapi dia tuh jadi desainnya begini gitu, ya. Tawan bagus, anggaplah tawan, tapi dia di print lah di spanduk dan lain-lain. Sebenarnya dia harganya sama, rasanya sama, tapi begitu orang lewat gitu ya, pas lihat bisa jadi dia mikirnya kayak, oh ini mah mahal nih, gitu ya. Padahal belum beli, belum lihat menunya, tapi cukup lihat aja si desainnya, oh ini mah desainnya mahal, gitu. Jadi kadang-kadang bahkan memang ada kalau kita lihat produk di pasaran tuh ada yang sengaja desainnya diturunkan kualitasnya. Maksudnya bukan sense-nya ya. Jadi nggak terlalu premium. Kenapa? Karena takutnya orang pas lihat tuh jadi takut. Wah ini mah mahal, nggak usah lah gitu. Jangan cari yang mahal deh gitu. Makanya si desain-desain yang ini namanya vernacular design ya kalau misalkan mau coba cari. Jadi yang fontnya warna-warni dan itu memang itu terkenal dan karena kita udah tahu ya, udah sering gitu. Jadi pas kita lewat pun udah langsung kebayang gitu. Hanya dengan spanduk kuning kayak gini-gini tuh, ini kalau dilihat lama-lama juga jadi lapar kan, pengen nasi goreng kan. Tapi kalau tawan mungkin nggak segitu ya. Kalau saya jarang makan di tawan soalnya. Nah gitu. Satu ini contohnya ya. Nah kemudian contoh berikutnya. Nih ada handuk kelihatan nggak ya di itu? Ini mereknya Sorex, tuh logonya begitu ya Sorex. Yang satu lagi Terry Palmer. Dulu saya begitu, dulu saya pas nggak tahu Terry Palmer tuh saya kira merek luar terus premium terus jual baju atau gimana gitu kan, tapi juara handuk. Terry Palmer. Nah kalau kita lihat sendiri dari segi desainnya, ini anggaplah ada toko di mall gitu ya. Yang satu display begini, Terry Palmer logonya begini. Yang satu lagi logonya Sorex begini. Kelihatan nggak sih Sorex ini? Itu ya logonya Sorex begitu. Nah ini mungkin kalau misalkan lihat kira-kira lebih murah yang mana? Kalau saya mau cari yang handuk gitu kan. Kemungkinan besar kan kita pasti mikirnya kayak oh yang bawah ini tokonya mahal atau saya doang. Ya karena kan yang atas logonya gini nih kayak oh Sorex terus kayak oh fontnya begitu. Oh si logonya gitu ya. Jadi ada feeling-feeling oh kayaknya ini murah. Padahal kalau kita cari di online shop sebenarnya harganya 11-12, bahkan kadang-kadang Sorex lebih mahal ya. Soalnya si Sorex bahannya mungkin lebih premium. Ini waktu saya lihat di review sih dia 80.000 ke atas ya. Ini dia 60 ribuan gitu. Jadi dari Palmer sebenarnya ada yang murah-murah juga. Cuma dia brandingnya memang sok-sokan branding luar gitu. Nah ini sebenarnya kalau dia bisa brandingnya, orang pasti senang kayak oh dia kayak brand mahal tapi harganya murah, itu sebenarnya bagus. Cuman resikonya kalau misalkan kita nggak ada branding, nggak ada marketing dan lain-lain, kita langsung taruh di pasar, justru ada resiko malah orang-orang nggak pernah nyobain gitu. Jadi ini harus diperhatikan juga kalau misalkan si brand kita terlalu mahal. Lanjut lagi misalkan contoh berikutnya, nih anggaplah misalkan kita mau jualan makanan. Sebenarnya kita mau makanan yang murah-murah aja gitu, kayak kue-kue murah. Tapi kalau misalkan kita pakai logo yang bawah sama logo yang atas, secara sekilas nanti orang tuh udah bisa ngebayangin. Yang atas tuh premium gitu kan, kayak oh ini mah kayaknya mahal deh gitu ya.
yang bawah tuh kayak lebih friendly. Nah, kadang-kadang justru memang untuk yang kelas-kelas yang lebih menengah ke bawah tuh dia secara desain kalau saya katakan bisa bilang lebih ramah biasanya. Jadi ada senyumnya, ada maskotnya, ada ini dan itu. Tapi kalau misalkan memang dia premium premium banget tuh kesannya mungkin apa ya kasarnya sih agak angkuh ya. Jadi dia tuh beneran kayak logo atau apa gitu kesannya tuh premium banget gitu, classy lah gitu. Jadi penggunaan si karakter kayak gini-gini pun itu jadi kadang-kadang mungkin ada oh saya emang nggak pengen kayak anak kecil ya tinggal dibikin desainnya nggak kayak anak kecil tapi ini dari sini pun penggunaan fontnya dia lebih fun ya nggak terlalu kaku kalau ini kan fontnya kaku banget nih itu terus warnanya dia warna-warna lebih warna-warni dia warnanya cuma satu jenis nah jadi ini basicnya sih gitu ya salah satunya kita lihat dulu target pasarnya mana kalau misalkan kita memang targetnya ke menengah ke bawah dan kita tadi ya kita nggak pakai branding dan lain-lain jangan bikin terlalu desain yang terlalu mahal takutnya justru pas udah di pasaran ya itu ya karena sekarang bayangin kita masuk ke Indomaret kita punya waktu mungkin cuma setengah jam atau 15 menit lah kita harus scanning segitu etalasenya segitu banyak untuk kita bisa nyariin harga satu-satu tuh repot jadi pasti pas kita scanning itu kita harus sudah bisa secara bawah sadar oh kayak ini murah deh kalau ini bagus deh nah itulah si desain untuk pertamanya yang kedua mau bagus atau enak. Nah, ini kadang-kadang orang fokusnya mungkin lebih ke, oh saya pengen bikin desain yang bagus gitu. Akhirnya ada beberapa yang mungkin ownernya tuh ngerti desain, tapi mungkin branding masih kurang ya. Jadi dia bisa bikin desain yang bagus ini dan itu, tapi pada akhirnya dia malah bikin desainnya yang lebih ke bagus artistik tadi. Sedangkan secara informasinya tidak tersampaikan. Contoh ini simpel aja. Oh saya mau bikin desain stick house gitu ya. Sebenarnya yang ini pun bagus ya yang atas ya. Tapi kalau misalkan kita lihat yang bawah tuh ada dagingnya, warnanya warna ini. Itu tuh mungkin secara sekilas tuh kayak oh lebih enak nih kayaknya gitu ya. Balik lagi sih ini. Tapi kalau misalkan kita memang mau bikin premium bener-bener premium, asal si etalasenya bagus dan lain-lain bisa jadi ini yang lebih kena ya. Gitu. Tapi anggaplah si orangnya ngerti bisa bikin desain gitu ya. Ini sama-sama pakai hitam sama hijau. Saya bosen nih bungkus mie gitu-gitu doang gitu ya. Akhirnya dia bikin bungkus mie-nya eh kepencet gimana kembalinya? Cet. Nah, akhirnya dia bikin bungkus si mie-nya itu logo tulisan gitu ya. Keren sih mungkin. Tapi tadi masalahnya kalau orang belum pernah nyobain, jadi kan bertanya-tanya kayak ini apa ya? Ini makanan apa ya? Enak nggak ya? Sedangkan kalau misalkan ada fotonya kayak gini ya, terus ada si fontnya, terus warnanya ada warna yang lebih cerah dan lain-lain, ini mungkin secara bawah sadar kelihatannya lebih enak gitu ya, kayak oh lebih bisa dimakan nih kayak kalau lihat sekilas, ayo udahlah daripada beli yang kayak gini, mungkin saya lebih milih kayak gini. Tapi baik lagi ya ini kalau misalkan orang yang benar-benar bisa nge-packagingnya premium ya, bisa jadi kayak oh saya pengen coba cari mie yang mahal, ini juga bisa sebenarnya. Tapi untuk yang aman-aman sih sebenarnya kayak gini, yang kelihatan langsung enak ada fotonya. Kadang juga ada yang masalah warnanya, dia pengen bikin bagus, tapi warnanya bukan warna makanan. Nah, nanti warna saya akan bahas lagi di depan. Kemudian ada pengaruh budaya juga. Jadi yang sebelumnya adalah target pasar ya. Kita udah pikirin kayak, oh iya ada target pasarnya mau begini, begitu gitu ya. Oke, pas udah bikin, kemudian mau bagus atau enak sebenarnya saya nggak bahas yang basic kayak misalkan harus bagus gitu ya, jangan jelek kayak itu mah udah jelas gitu ya. Tapi bagus atau jeleknya gimana? Nah, kemudian ada pengaruh budaya atau kebiasaan sekitar ini pun jadi pertimbangan desain ya. Jadi misalkan contoh nih ya, ini yang logo di atasnya tuh kita langsung tahu lah kayak ini oh ini Asia lah ini bahkan Indonesia lah kenapa ada si gunungannya ya. Oh ini kan dia budaya Indonesia ya. Jadi kita tahu kayak oh ini mah makanannya makanan lokal lah gitu ya, mungkin lebih aman dan lain-lain. Jadi kalau untuk pasar Indonesia yang mungkin menengah ke bawah, oh ya udah saya mah mungkin lebih prefer yang ini kalau untuk yang udah kolot-kolot ya. Tapi kalau misalkan yang anak muda yang pengen makanan western-western gitu ya mungkin lebih cocok yang kayak gini. Tapi kalau misalkan orang yang kolot dikasih lihat kayak gini kayak apa ya secara bawah sadar kayak anggaplah ngajak orang tua gitu kan. Kadang-kadang orang tua pengen makannya udahlah yang jangan yang aneh-aneh lah gitu. Nah, yang aneh-aneh itu sebenarnya itu
apa yang membuat sesuatu aneh-aneh dan enggak itu sebenarnya familiaritas kita, kebiasaan kita apa. Kalau misalkan dari kecil kita makanannya makanan western, justru ini akan jadi aneh-aneh gitu ya. Jadi balik lagi kita target pasarnya mau orang-orang yang kayak gimana, personanya harus bener. Oh, orang-orang yang saya target si snack ini adalah orang-orang yang suka snack barat ya. Berarti mungkin kita harus lihat unsur-unsur barat tuh gimana, gimana caranya orang lihat si makanan kita tuh jadi kebayang unsur barat. Contoh misalkan Hokben yang suka makan Hokkabento kan kayak oh iya ini mah makanan Jepang padahal Hokben itu produk Indonesia, pure Indonesia gitu ya. Tapi memang dia gimana caranya desain biar seakan-akan dia tuh dari Jepang gitu. Nah itu memang dia pasarnya sengaja. Kalau misalkan dia jualan makanan Indonesia, barulah itu nggak bakal laku karena susah. Karena ekspektasi orang, oh ini Hokben desainnya begini, ada kanjinya, ada apa, pas datang-datang warteg gitu kan, terus kayak ini mah sarwana jeung nu di imah gitu kan. Jadi ekspektasi lagi. Ini pun sama. Kadang ini kalau misalkan ditaruh di luar negeri belum tentu cocok gitu ya. Tapi kalau di kita mungkin orang-orangnya jadi oh saya mau cari kafe-kafe yang ringan-ringan, ya mungkin dia akan lebih pengen masuk ke sini. Lanjut, Indomie gitu kan, langsung lapar kan? Nah ini karena dia brandingnya sudah sekuat itu ya. Jadi kadang-kadang saking kuatnya si brandingnya, dia tuh menciptakan sebuah kultur baru, udah jadi sebuah feeling baru di kita. Kita tinggal lihat si bungkusnya, si logo merahnya, kuningnya, terus di sini ada coklat-coklat. Mau kita kecilin, zoom in kecil sekalipun juga kita bisa lihat dari jauh itu mah Indomie gitu. Begitu kita lihat si bungkus ini pun langsung timbul si rasa lapar kita. Padahal kalau misalkan orang yang nggak kenal Indomie mungkin kalau lihat biasa-biasa aja. Tapi kita sudah terlalu teringrain dengan kenikmatan mecinnya Indomie yang melebihi standar MSG seluruh dunia ya. Nah, makanya si Indomie ini, desain turunan Indomie ini bisa dipakai untuk yang macam-macam. Contoh nih, mie sedap. Sebenarnya mie sedap kok dia warnanya ngikut-ngikutin nggak kreatif dan lain-lain. Ini sebenarnya dia istilahnya ngikut kesuksesannya Indomie. Buat apa gua ulang dari awal kalau misalkan Indomie udah sukses ya? Gimana caranya kenikmatan Indomie itu nyampe ke customernya mie sedap juga tanpa dia nyobain minimal kayak pas dia lihat bungkusnya tuh oh ini kayaknya mirip deh sama Indomie soalnya dari segi warna gitu ya, segi penampilan oh ini kayak Indomie nih, oh rasanya juga kayaknya pasti kayak Indomie. Tapi kalau misalkan kita pakai branding lain bisa jadi orang tuh harus ngereset lagi kayak ini enak nggak ya. Citato juga kan begitu rasa Indomie dia benar-benar mainin si warnanya, putihnya, merahnya, kita lihat sekali juga kayak oh ini mah Indomie bener, piringnya pakai piring hitam gitu ya. Jadi ini ada pengaruh si budaya familiaritas lah. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita mau nawarin ke orang-orang sesuatu yang baru memang lebih gampang kalau misalkan si lebih gampang kalau misalkan memang ada suatu familiaritas jadi kita bawa dari kebiasaan yang lama ke yang barunya. Nggak ujuk-ujuk nggak tiba-tiba kayak saya mau jualan mie tapi saya benar-benar bikin semua dari baru dan lain-lain. Sebenarnya bisa, tapi itu nanti PR branding yang susah. Istilahnya ini kita ngikut branding yang udah ada. Contoh lagi, no, ini yang lagi terkenal sekarang ya. Tuh lihat Mixue, Aicha, Momoyo gitu ya. Warnanya merah, maskot gitu ya. Terus udah itu si desainnya begitu. Padahal sebelum ada Mixue gitu ya, warna merah dan es krim itu sebenarnya agak kurang dikenal ya. Itu. Jadi merah tuh biasa untuk makanan-makanan. Jadi minuman tuh biasa biru, es krim mungkin warnanya gitu-gitu. Tapi begitu ada si Mixue ini, logo yang rounded, font yang rounded, maskot dan warna merah, orang udah bisa langsung nebak. Aicha sama Momoyo nih, begitu kita lihat di pinggir jalan, nggak mungkin kita mikir, oh itu jualan bakso nih, gitu. Oh ini jualan ini, karena dia memang gimana cara orang sekali lewat tuh langsung tahu, oh ini es krim nih, gitu. Jadi langsung masuk. Jadi begitu, saya nggak bisa nemu Mixue, tapi ada Aicha, ya udahlah. Saya juga craving es krim gitu, masuklah. Gitu ya. Ini jadi jadi untuk mempelajari untuk bikin desain juga kadang-kadang kita harus pelajari kompetitor biasanya di sekitar tuh kayak gimana sih. Kemudian masuk ke desain lagi. Oke, saya udah punya konsep ini dan itu. Masuk lagi ada yang namanya konsiderasi ini yang tadi saya bilang warna makanan atau bukan. Nah, kalau misalkan kita lihat di beberapa yang sudah terkenal, ini sebenarnya warnanya nggak jauh-jauh dari warna-warna alami, gitu ya, warna natural, makanan, merah, kuning, coklat, oranye. Jadi yang earthy tone, dia nggak terlalu jauh dari sana. Kadang-kadang pun bisa masuk ke hijau, tapi untuk yang dominan hijau jarang kecuali makanannya makanan sehat, gitu ya. Kalau misalkan kita cari di mie sehat dan lain-lain, mereka pakainya hijau. Kadang-kadang justru hijau itu soalnya ada feeling juga kalau misalkan dia dominan hijau banget,
makanan sehat dan makanan enak tuh kan dia agak kontras ya. Jadi jarang ada makanan sehat-sehat banget tapi enak gitu. Untuk target yang orang-orang yang pengen sehat, yang hijau-hijau itu mungkin lebih menarik. Tapi kalau untuk orang-orang yang pengennya nikmat banget mecin, nah kadang-kadang justru hijau itu jadi kayak, oh ini kayaknya ada sesuatu yang berkurang deh. Kayaknya lebih enak yang merah. Nah ini juga jadi pertimbangan. Tapi kalau terlalu aneh-aneh banget, misalkan pakai warna yang di luar makanan, nah ini hati-hati. Kadang-kadang dia jadi secara bawah sadar, oh kayaknya kurang enak. Sebenarnya bisa, tapi tadi PR brandingnya jadi lebih kuat. Contoh, ini misalkan ada dua logo ya. Yang atas street foodnya warna biru dan lain-lain, yang bawah yang kayak ini. Nah, kalau kita mau mau bikin makanan lebih enak yang mana gitu, lebih gampang yang mana korelasinya? Tentu yang bawah ya. Yang atas lebih ke minuman ya, gitu ya. Jadi kayak oh ini seger gitu, warnanya biru, bisa yuk kita pakai. Tapi tadi peruntukannya beda. Untuk minuman dingin enak nih, kayak semacam Pocari dan lain-lain enak. Tapi begitu kita mau bikin makanan, mungkin lebih bagus kombinasi warna yang di bawah. Ya ini jadi kalau misalkan saya tuh hobi banget sama warna hijau toska atau ungu atau kayak gimana gitu, saya pengen semua makanan. Oh, nah ini ya kadang-kadang ada yang kayak misalkan artis-artis waktu itu pernah bikin ya apa gitu ayam ungu dan lain-lain, sebenarnya unik sih ya, dia brandingnya juga kuat, tapi kan kita pas makan juga kayak nafsu makannya agak berkurang, kayak kok ayamnya ungu ya, ini gimana ya kayak gitu. Nah kadang-kadang mungkin kita harus agak balancing ya antara kekuatan branding sama si itu, karena kalau untuk hype-hypean doang sih sebenarnya bisa ya tadi bikin aneh-anehan, tapi biasanya itu nggak bakal bertahan lama. Kalau udah booming nanti turun lagi. Kemudian kita udah bikin bagus semuanya, oh keren ini dan itu, desainer udah keren. Nah, kemudian eksekusi, printingnya mau di media apa? Contoh kita bikin, oh udah bagus desainnya 7 warna, melambangkan pelangi, feng shui, kemudian ini dan itu 7 unsur, ini melambangkan 99 Asmaul Husna, lalali, hat printnya di bungkus yang seperti ini gitu kan. Jadi si 9 warnanya nggak bisa. Nah ini kan biasa kita lihat ya, kadang-kadang ada ya di pasar yang dia satu bungkus plastik, terus warnanya satu biji karena dia biar printingnya murah ya. Soalnya kalau misalkan yang kayak gini sablon kayak gini tuh dihitungnya per warna. Jadi kalau 3 warna itu printingnya 3 kali gitu. Nah kalau misalkan memang kita desainnya mau ngeprint di yang seperti ini, logonya nggak usah bikin yang kompleks-kompleks. Gimana caranya sih logonya tuh satu warna udah kelihatan bagus. Banyak snack-snack dan bakso-bakso tuh yang bungkus-bungkusnya kayak gini. Dan kita percuma kalau misalkan bikin desain full-full, tapi ternyata ngeprint di sini nggak kepake si desainnya, merah semua ujung-ujungnya. Adapun kita misalkan, oh saya pakai stiker kok gitu ya, pakai stiker di snack gitu ya, bisa nggak masalah. Tapi ternyata ya tapi stikernya saya biar hemat saya print di rumah gitu ya. Nah kadang-kadang printer rumahan juga kan dia warnanya nggak ada yang nggak nyampe ya, kayak misalkan spektrum warna yang terlalu cerah atau apa, jadinya dia bladus. Jadi kalau kita mau bikin gradasi pelangi ini dan itu, justru pas keluar tuh warnanya bladus gitu ya. Ya kalau misalkan memang benar-benar kayak mau mulai rumahan gitu ya, mungkin warnanya ya udahlah bikin desain logonya yang warnanya flat dulu gitu. Kalau misalkan tadi benar-benar constrictionnya kayak oh ya udah saya pengen benar-benar ngeprint sendiri aja. Tapi kalau misalkan bisa di print dan hasil warnanya keluar dan bagus, ya silakan. Ada lagi pertimbangan, misalkan, oh saya mau bikin produknya permen, atau misalkan saya mau bikin ini di luar dari makanan, saya mau bikin kartu nama dan lain-lain. Kadang-kadang orang tuh mikir logo tuh bagusnya yang kompleks gitu. Ini ada garisnya, ada apa bagus. Tapi pas dikecilin tuh dia nggak unik. Ya. Jadi kalau misalkan logo tuh sekarang ada yang namanya siluet. Ini kalau kita lihat garis terluarnya itu siluetnya. Jadi begitu kita bikin dia terlalu, misalkan detail kayak gini, sebenarnya ujung-ujungnya kadang-kadang yang kelihatan cuma siluetnya doang. Nah, kalau misalkan siluetnya tidak discernible, tidak bisa kelihatan jelas ini produknya apa, kadang-kadang itu jadi bikin branding kita nggak nempel. Kalau misalkan mau ambil contoh, logonya McD kan M doang gitu ya, mau dikecilin segimanapun juga dia pasti bentuknya M gitu kan. Jadi kalau misalkan logonya dia ada print gede gitu, poster gede, di bawahnya ada M kecil tuh langsung keikatan lagi, oh iya McD. Oh McD tuh langsung nyambung lagi, oh McD tuh ada makanan ini dan itu, nah begitu diingetin lagi jadi lapar lagi. Jadi kadang-kadang kita logo terlalu ribet pas dilihat nggak ada siluetnya. Atau misalkan logo apa ya, Burger King kayak gitu-gitu, KFC, Sabana kayak gitu-gitu kan siluetnya adalah pokoknya. Sama mungkin, nah ini, oh saya mau bikin warnanya kontras yang gelap sama terangnya gitu ya. Jadi orang-orang kenal ini. Tapi ternyata si branding kita tuh sangat dependen terhadap stempel. Contohnya kita perusahaan kontraktor atau apa yang dikit-dikit harus nyetempel gitu. Stempel kan harus dibikin satu warna ya gitu. Dan kalau misalkan terlalu kontras kayak gini, ini kadang-kadang pas dibikin jadi stempel tuh yang atasnya jadi terlalu pias. Ada pertimbangan kayak gini pun, jadi harus di eh,
diperhatikan lagi ya, kayak misalkan oh ternyata pakai stempel, oh ya udah stempel juga kan sifatnya di atas kertas dia melebar. Jadi kadang-kadang si garisnya tuh nggak, misalkan kita bikin kayak si kabin ini ya, itu mah niscaya begitu di stempel langsung blak hitam semua gitu. Karena garis-garis tipisnya semua nempel, melebar si tintanya. Itu juga harus jadi pertimbangan. Oh saya bakal bikin stempel, berarti nanti si garis-garis kalau ada garis dia harus dikasih jarak yang lebih jauh. Garisnya harus tebal, nggak boleh terlalu tipis ya. Ini udah masuk ke teknikal nantinya gitu. Tapi gimana caranya biar si logo kita tuh nggak rusak gitu ya. Jadi itu untuk beberapa tipsnya. Jadi best practice-nya itu satu, sesuaikan desain dengan target pasar yang dituju. Kalau misalkan kita hanya mikirnya kayak oh harus bagus, bagus itu terlalu luas. Kalau kata saya mau desain, mau produk, mau saya bikin service, saya bikin game dan lain-lain, saya selalu concern pertamanya adalah target pasarnya siapa. Karena yang kita jual itu bukan diri kita sendiri, kita mau pasti beli. Orang lain yang kita jual pengennya seperti apa, ekspektasinya seperti apa. Kalau misalkan saya bikin game bagus-bagus tapi yang suka main cuma saya, percuma. Karena tujuannya ujung-ujungnya pengennya dijual gitu. Kedua, ketersampaian informasi di atas keindahan. Kalau misalkan terlalu bagus tapi orang nggak ngeh bahwa itu teh sesuatu, misalkan oh ini bagus banget gitu ya, tapi orang nggak ngeh bahwa itu mie gitu. Jadi pas orang lagi scanning cari mie, dia tahu ya udah, dia tahu itu bagus tapi ya dia akan nyari mie gitu ya. Bisa jadi dia nggak nyampe ke yang kita, kecuali tadi dibarengi dengan branding, marketing dan lain-lain. Yang ketiga, tadi pertimbangan eksekusi produk. Ujung-ujungnya mau kayak gimana sih? Kalau misalkan memang bakal di print di tadi ya plastik terus di sablon doang, carilah desain yang bagus di sablon itu, yang biar nggak terlalu ngeblok, biar nanti tetap identitasnya kelihatan gitu. Eksekusi, kadang-kadang eksekusi yang nggak kelihatan. Waktu itu saya pernah kayak oh ya kita pengen bikin logo ini dan itu, tapi ternyata company. Terus oh berarti harus bikin kop surat, oh berarti logonya harus bisa dikecilin, ini bagus nggak kalau dikecilin, nah baru dipertimbangkan oh ininya mungkin harus diiniin, oh detail ininya harus dikecilin, harus dihilangin kayak gitu. Oke, tadi desain sampai sini mungkin ada pertanyaan dulu atau mau di akhir aja bebas, soalnya Kang sekarang baru Teteh, jam. Kang, Mm-mm. kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh. Kalau mau nanti juga nggak apa-apa. Atau mau lewat chat, boleh juga ya. Saya Ada. sampai 10.30 ya. Ini soalnya 9.12 udah mau habis. Nggak apa-apa. Sejam Cepetan. cukup biasa aja. Ya udah saya lambat-lambatin santai kali. Oh, di sini kayaknya banyak. Ini berapa slide sih? Oh, 24. Oh, Assalamualaikum. masih ada 10. Waalaikumsalam. Kang, kalau sekarang kan lagi trending dan booming juga ya sociopreneur, Kang. Kalau untuk Hmm. desain player jual program itu seperti apa ya, Kang? Misalnya di sociopreneurnya yang koneksinya ke pendidikan misalnya, seperti itu, Kang. Oke. Ini ngomonginnya tentang si logonya kah atau apanya? eh Desain untuk player misalnya donasi, ajakan ikuti program kita seperti itu. Ah, oke oke oke. Boleh boleh. Nah, jadi anggaplah ini sebenarnya kalau misalkan yang kayak gitu desainnya kalau kata saya satu paling gampang sih kita lihat si itunya ya si kompetitornya. Tapi kalau misalkan kita mau eh ya, jadi misalkan kayak oh kita mau bikin acara tadi ya sosial apa tadi acaranya si pendidikan misalkan ya. Ya berarti paling gampang tadi kalau misalkan kita mau ngomongin konsep awal ya si best practice mana. Nah, pertama si pasarnya dulu. Berarti kalau misalkan ini harapan anggaplah kita oh saya mau bikin poster atau banner yang kayak gimana atau mungkin ditaruh di jalan kadang-kadang orang cuma sekali selewat. Oh, saya mau bikin beasiswa atau program pendidikan. Berarti minimal satu orang harus tahu bahwa itu tuh poster pendidikan. Paling gampang apa? Berarti ada foto siswanya gitu ya. Kemudian ada si ya unsur-unsur pendidikannya. Kemudian warnanya juga biasa warna-warna profesional. Warna-warna mungkin kayak warna-warna yang nggak terlalu sebenarnya bebas ya kalau pendidikan, tapi jarang sih saya lihat yang kayak misalnya kuning, merah gitu. Biasanya memang mungkin yang lebih kalem. Terus kalau dalam desain poster sendiri mungkin saya nggak masukin di sini, tapi biasa sama kayak desain yang lain-lain, ketersampaian informasinya tuh harus di atas keindahan. Jadi headernya, headline-nya tuh misalkan beasiswa, itu tuh harus digedein. Be, saya coba ya, buka ya. Saya ada desain sesuatu nggak sebentar. Sebentar.
Poster desain dulu. Kalau nggak salah saya pernah bikin poster. Nggak, contoh lah ini misalkan saya izin share screen. Saya ganti dulu share screen-nya ya. Screen sharing, stop. Oh, stop ya. Hup. Oh, ini dia. Nah, ini share, 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 share. Kelihatan nggak? Ntar, stop dulu. Kelihatan nggak ini? Di sana. Kelihatan ya? Belum Ya. terlihat kan? Belum, saya Ya, cancel dulu. muncul hilang. Oh, share. Nah, Nah, sudah. ini saya dulu sempat desain, bukan berarti ini desain bagus ya, tapi saya nggak punya contoh lain lagi. Jadi kalau di sini saya memang misalkan ini pengen ngajarin tentang hiperkolesterolemia gitu ya. Jadi itu kalau di sini saya konsep desainnya adalah informasi paling utamanya apa? Oh, hiperkolesterolemianya. Berarti ini dia harus yang paling gede. Biasa kalau di desain itu dia ada semacam hierarki baca. Jadi kalau misalkan yang paling pentingnya ini, jadi orang dari sekilas baca tuh tahu, oh ini tentang kolesterol, oh ada unsur-unsur kesehatannya. Nah kalau misalkan dia minat, barulah nanti dia baca yang lain-lainnya. Nah nanti ada istilahnya ada si struktur hierarkinya ya. Informasi kedua yang pengen kita kasih tahu apa? Oh ada HDL, ada LDL. Apa kalau orang minat baru dia baca lebih. Nah terus di bawahnya apa? Oh ada ini, kalau ini box ini tentang apa, pola makan, ini tentang pola hidup. Jadi sebenarnya kalau untuk bikin poster, untuk bikin pengumuman kayak gitu, bagusnya memang kita bikin hierarki bacanya dulu. Apa informasi yang kita pengen kasih tahuin. Kadang-kadang ini kalau misal, oh ini ada si, oh mouse saya mati sebentar. Jadi kalau misalkan si masalahnya itu kadang-kadang mouse saya hilang. Sebentar, kok bisa hilang ya? Kamu di mouse? Oh ini dia. Nah, jadi sebelum ini tuh ada yang nah, ini mungkin stop sharing, share. Hmm, hmm, up, up, up sih, share screen-nya lah. Nah, pino tah. Ini contohnya Cyber. Ini yang jadi ini poster sebelumnya. Ini yang saya bikin. Memang sebenarnya poster sebelumnya pun sudah memakai unsur desain, tapi masalahnya adalah kalau misalkan kita kasih ini ke orang, ini semua hierarki bacanya sama, jadi semua kayak setara. Kalau misalkan orang itu ngelihat, takutnya dia kayak dikasih wall of text gitu langsung jebret gitu. Jadi mungkin takutnya overwhelm sebelum mereka berani baca, mereka tuh udah takut duluan kayak ini teksnya banyak nih gitu, jadi malas bacanya. Nah, dengan kita pecah-pecah jadi seperti ini, istilahnya tuh kita ngasihnya per chunk besar. Oke, sekarang tuh kamu baca dulu deh judulnya yang paling gede apa, hiperkolesterolemia. Secara bawah sadar nanti jadi nanya kayak, saya peduli nggak sama si topik ini? Kalau misalkan saya peduli sama topik ini, baru saya baca lanjutannya. Apalagi sih selain hiperkolesterolemia, oh ada tentang HDL dan LDL gitu ya. Nah kemudian di bawah ini ada yang saya pisahin. Kenapa dipisahin warnanya berbeda? Karena menurut saya ini penting dan harus dikasih tahuin pola makan atau pola hidup. Kalau misalkan di kayak gini nih, di jebret kayak gini, takutnya sebelum orang baca ke sana, dia udah keburu capek baca, ya udahlah paling semuanya sama tentang penjelasan. Kita bedakan biar orang tahu kayak, oh ini tuh sebenarnya kategori yang beda. Jadi untuk secara scanning basic tuh,
orang-orang udah bisa milih-milih kayak misalkan oh ini akibatnya karena merah, oh ini tuh si itunya. Nah itu pun sama sebenarnya tadi kalau misalkan kita ngomongin poster poster pendidikan ya. Bisa diakalinnya juga sama seperti itu. Jadi pertama judulnya beasiswa, beasiswa gede gitu ya. Kemudian informasi paling utamanya apa? Beasiswa biasa partisipannya siapa gitu ya. Beasiswa untuk ini. Nah nanti baru di bawahnya syaratnya baru detailnya panjang gitu. Hal-hal paling menarik di beasiswa itu harus ditonjolkan. Misalkan kayak oh dana yang kita kasih tuh segini banyak loh gitu. Itu agak digedein. Kemudian uh, kita menerima sampai segini loh. Terus udah itu syaratnya gampang loh, tapi kebalikannya kalau misalkan oh syaratnya tuh sebenarnya agak ribet, ya udah syaratnya emang nggak usah digedein, taruh aja di bawah. Jadi kalau orang udah minat, udah kepincut, baru nanti dia pas baca di bawah, oh iya ada syarat ini, ya udahlah nggak apa-apa lah, saya cobain dulu. Takutnya justru kalau yang sulit-sulitnya kita expose sebelum dia nyampe ke hal yang menarik, dia udah keburu kayak ini mah susah lah gitu. Jadi biasa strategi-strategi kalau bikin poster tuh selalu kayak gitu. Kita cari hierarki utamanya orang pengen bacanya pertama kali apa? Oh beasiswa, oke. Apa yang menarik dari beasiswa ini? Ini nih. Jurusannya buat apa jurusan ini? Jadi untuk orang-orang yang tertarik mereka akan baca lebih langsung. Untuk orang yang nggak tertarik mereka bisa bilang kayak oh ya udah saya memang nggak minat. Gitu mungkin untuk poster ya. Cukup mungkin atau ada pertanyaan lagi? Siap, cakap-cakap. Ya kalau Siap, siap. Ya, wah iya. Oke. Eh, Boleh dilanjut, mau lanjut lagi atau mau tanya-tanya dulu nih, habis ini kita masuk ke branding. Lanjut dulu palingnya. Kalau ada boleh nanti di chat, ditaruh. Kita mana window keynote ya? Ini ya. Share. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kelihatan? Putih. Cuy. Kenapa putih? Stop. Share. Keynote window. Oh ini. Share. Nah, sip. Lanjut. Kita masuk ke branding. Oke, jadi tadi kita udah ngomongin desain, udah ngomongin kok salah. Kita sudah ngomongin desain, sudah ngomongin masuk ke branding. Ya. Nah, cukup Pak, kembali bersama saya. Ya. Oke. Nah, jadi si desainnya itu ngomongin desain sama branding, oh itu dua hal yang berbeda ya. Beda sebenarnya. Branding itu bisa tidak dengan desain gitu ya. Tapi desain bisa digunakan untuk branding gitu. Branding tenawan sih. Nah, beberapa contoh untuk membentuk branding. Branding itu istilahnya kita membuat si identitas ya. Si identitas. Gimana aja sih? Ada banyak cara untuk membentuk branding. Salah satunya paling awal tadi ya visual guideline. Jadi bagaimana branding contoh lah misalkan kita lihat suatu produk, dia ngeluarin produk baru gitu ya. Tanpa kita baca si title kita udah bisa bilang, oh itu mah kayaknya merek barunya Silver Queen, oh itu mah merek barunya Lace gitu ya. Nah, itu branding. Meskipun si logo yang kita nggak bisa baca, tapi dari segi warnanya, bungkusnya kayak gitu, penempatan objeknya kayak gitu, font yang digunakan itu, nah itu tuh udah ketahuan. Kayak contohnya IKEA. IKEA tuh sebenarnya kalau kita ke IKEA tuh kan dia secara edge gitu doang ya, foto, tulisan putih. Tapi fontnya pasti yang dipakai itu. Coba ganti fontnya jadi Times New Roman atau apa, orang jadi pasti langsung nggak tahu kayak misalkan ini apa ya. Gitu. Tapi begitu fontnya pakai yang itu, oh ini mah IKEA. Begitu ruangannya kayak gitu, warnanya kayak gitu, oh ini mah IKEA. Gitu ya. Itu branding. Gitu. Lanjut. Cara kedua gimana? Lewat kreativitas. Nah, ini branding. Misalkan dari jingle, dari slogan, dari maskot. Paling gampangnya kalau misalkan si itu tuh si McD kan ada Ronald McDonald yang kribo merah gitu, bajunya kuning, garis-garis. Itu orang nggak harus kribo gitu, keliling-keliling dia pakai baju kuning, tangannya garis-garis kayak gitu. Oh ini McD. Sebenarnya secara sadar kita cuma ingat oh iya itu dia karakter McD, tapi begitu kita bilang karakter McD, otak kita tuh secara bawah sadar langsung mikir McD, langsung kebayang si makanannya, langsung kebayang si enaknya dan lain-lain, dan kemudian secara bawah sadar nanti lama-lama kayak jadi pengen makan McD. Nah, iklan-iklan itu semuanya kayak gitu, jadi nggak hanya dari si produk directnya aja, kita diingetin aja kalau misalkan dia udah kuat gitu ya si istilahnya experience di dalam tubuh kita udah merekat kuat, gampang itu untuk nariknya. Kayak misalkan
Hujan, enaknya makan mie ya. Nah itu hujan sama mie apa hubungannya? Tapi karena tadi experience-nya udah kuat, terus relevansinya bisa jadi dia memang bikin kampanye di mana ada iklannya pas hujan, kemudian atau orang-orang word of mouth. Nah itu kreativitas. Ya. Kemudian berikutnya ada lagi lewat karakter. Nah ini kalau ini tuh yang zaman sekarang mungkin kalau dilihat di Instagram, di TikTok dan lain-lain, ini pun bisa membentuk branding. Jadi kalau misalkan brandingnya anggaplah misalkan Wardah gitu yang kerudung dan lain-lain, nggak mungkin dong tiba-tiba SPG-nya nggak pakai kerudung. Nah itu kenapa ya? Karena itu bagian dari branding. Bahkan misalkan orang yang tadi nggak pakai kerudung sekalipun, kalau misalkan jadi SPG Wardah ya dia harus pakai kerudung. Karena yang dijaga tuh bukan cuma produknya, tapi brand produknya. Begitu nanti ada yang jaga yang nggak pakai kerudung, langsung jadi pertanyaan, katanya Wardah ini dan itu kadang-kadang bisa jadi seperti itu. Wardah saya nggak tahu ya brandnya gimana ya. Tapi mungkin ada yang lain-lain seperti itu. Ada juga misalkan yang aman untuk anak-anak, tiba-tiba brandingnya promosinya aman untuk anak-anak, tapi dia ternyata jualan tiba-tiba rokok dan lain-lain. Nah itu juga kena. Hal-hal sekecil itu tuh bisa merusak. Tapi kalau misalkan kita bisa konsisten, itu tuh bisa menambah motivasi orang untuk beli. Contoh kalau misalkan di iklan di YouTube atau di TV dan lain-lain yang bisa didengar misalkan suara narator. Kayak misalkan kalau makanan, minuman, iklan-iklan tertentu tuh tanpa kita tahu produknya apa, begitu si narator ngomong, ini kayaknya iklan ini deh. Itu pun dibentuk juga. Jadi kalau mereka mau cari narator itu suaranya harus yang kayak gini, saya pengen yang perempuan yang lembut ini dan itu. Sebenarnya ya itu hubungannya tadi ke konsistensi branding. Jadi gimana caranya orang selalu bisa teringat ke si brand dia. Tipe lagu yang dipilih, kadang-kadang ada yang kalau misalkan Pokari tuh yang Jepangan, yang feelingnya tuh kayak animean dan lain-lain begitu. Yang lain mungkin ada yang lebih kalem gitu ya. Itu karakter. Pesan yang dibawa. Nah, ini udah di luar dari hal-hal yang tadi. Ini tuh biasanya memang kalau udah lebih advance lagi, dia tuh udah bawa isu ya. Contoh dia kampanye apa, visinya. Contoh misalkan kayak, oh saya produk yang istilahnya sustainable living, saya tuh go green, saya tuh peduli terhadap anak-anak miskin dan lain-lain. Itu ada pesannya juga. Jadi itu jadi branding juga. Meskipun dia sama-sama jualan sabun misalkan, tapi yang satu tuh saya mengutamakan kesehatan, bagaimana sih pekerja saya semuanya sejahtera dan lain-lain. Padahal produknya mungkin secara kandungan ya mirip-mirip ya. Tapi yang satu dia bisa jual lebih mahal. Kenapa? Karena tadi pesan yang dibawanya apa. Nah ini benar-benar masuk kampanyenya harus kuat. Kalau nggak brandingnya nanti hanya selewat aja. Nah kita masuk lebih detail ya satu-satu. Contoh visual guideline. Nih ya. Ini yang tadi saya bilang. Ini kecil, mungil, mini. Tapi kelihatan ya. Sengaja saya kasih lihatnya memang mini. Ini Instagram feed. Yang sebelah kiri itu IKEA. Yang kanan itu Umu Balkis. Saya nggak kepikiran nyari apa, jadi saya nyari ini aja. Dua. Nah, kita bisa lihat sebenarnya kalau Umu Balkis ini dia rada lebih variatif ya, font yang dipakai ada macam-macam gitu. Tapi kalau misalkan kita buka si feed-nya, dia tuh nggak jomplang. Ya, ini namanya konsistensi visual. Jadi warnanya dominan di kuning. Di sini ada warna hijau kalau misalkan dilihat. Hijau pun sebenarnya kalau misalkan belajar color theory, semua warna tuh ada beberapa variasi. Nah, hijau ini dia pilih hijaunya ke arah yang rada kuning, bukan ke biru. Kenapa? Karena sesuai sama visual guideline dia. Oranye pun dia oranye lebih ke arah kuning, bukan ke yang merah, bukan yang ke yang pink. Jadi gimana caranya pas kita lihat si tone-nya dia kayak oh masih senada ya. Nah, ini visual guideline. IKEA pun sama. Kalau kita lihat secara kilas kayak gini, dia harmoni ya satu sama lainnya. Dalam fotografi itu sebenarnya banyak tekniknya dan bisa jadi ada orang yang suka kayak rada kebiruan. Contoh kalau nonton film-film SCTV kayak gitu-gitu, dia suka warnanya kan agak biru dan lain-lain. Kita kalau mau motret foto bisa jadi kayak gitu. Tapi IKEA spesifik dia bikin pokoknya tone warnanya tuh harus kayak gini. Harus agak keabu-abuan, harus agak saturasinya agak rendah, bukan yang gonjreng kayak sebelahnya. Bayangkan ini salah satu dari foto ini dipindah ke sebelahnya satu sama lain, itu pasti dia akan jadi istilahnya satu satu kotak bolong gitu loh, yang dia nggak masuk ke satu sama lain. Nah itu ngomongin konsistensi desain. Jadi ini kalau misalkan kita mau bikin branding di Instagram, di mana-mana gitu ya, kalau memang kita akan posting panjang berkepanjangan, continue, baiknya sih kita bikin satu sistem ya untuk si postingan kita. Warna-warna yang mau dipilih warna apa? Tone-nya gimana, mau ceria, mau
keren, mau korporat dan lain-lain, sampai pada akhirnya kalau branding kita kuat, ini tuh bisa jadi kita nggak taruh Umu Balkis, kita nggak taruh IKEA, tapi orang begitu lihat iklannya berapa detik jalan, misalkan video langsung tahu, oh ini mah IKEA kayaknya, gitu ya. Itu udah sekuat itu biasanya. Target branding tuh bisa sampai segitunya. Nah, begitu udah sekuat itu, contohnya kayak misalkan kalau suka baca komik ada tahi lalat gitu ya. Style spesifik kayak gitu. Dia udah terkenal dan lain-lain. Begitu si brandnya udah sekuat itu, dia udah punya leverage yang kuat untuk ngajuin kolaborasi sama orang lain. Dia bisa kolaborasi sama One Piece kemarin. Itu udah gede banget. Oh, kolaborasi sama macam-macam. One Piece gede banget ya. Banyak brand-brand gede yang mau kolaborasi sama si Thailand, karena ya Thailand sendiri dia udah ikonik gitu. Orang-orang jadi penasaran kayak, oh kalau misalkan style tahi lalat dimasukin ke One Piece ini gimana ya? Oh ini dan itu, dia punya udah kuat lah. Dan kita lihat dari jauh juga, begitu lihat ada kartun kayak gitu, dia nggak harus bilang tahi lalat, oh ini tahi lalat nih gitu. Contoh lain lagi, Spotify ini rebranding beberapa tahun terakhir ini ya. Dulu kan sebelumnya tuh nggak kayak gini. Sekarang tuh tone-nya jadi warnanya warna-warna washed out gini ya, kayak warna-warna begini, fontnya warnanya begini, desainnya begini. Nah ini tuh brand guideline-nya dia. Jadi nggak mungkin dia tiba-tiba bikinnya kayak gini, nggak mungkin bikin kayak gini. Keunggulannya apa? Ya udah, dia kalau mau taruh di print ads, mau taruh di internet, mau taruh di ads banner dan lain-lain, dia nggak harus capek-capek selalu masukin Spotify. Masukin aja kayak gini, orang udah tahu, oh ini kayak Spotify, oh ini fitur apa lagi nih yang baru ini dan itu. Dan akan semakin kuat. Nah, kalau misalkan kita udah bisa, si desain udah sekuat itu, kadang-kadang orang yang ngedompleng desain kita, itu justru orang malah ingetnya ke brand kita. Anggaplah sekarang kita bikin brand baru gitu ya. Terus nanti kita bikin desainnya kayak gini. Justru nanti orang balik lagi top of mind, orang keingetnya sama Spotify. Gitu. Jadi kalau udah sekuat itu bisa seperti itu. Contoh lain, ini ada Netflix. Nah, tapi ini saya ngambil dari situs mereka, ada brand guideline-nya. Ini adalah contoh yang jangan dilakukan. Nah, biasa memang di brand guideline itu ada yang what do and don'ts-nya lah. Ini contoh don'ts-nya. Ini yang paling kiri atas kecil sih. Nanti kalau mau lihat-lihat sendirilah di situs Netflix yang ada Netflix brand guideline. Ini yang atas ini dia bilang jangan merubah warna gradasinya. Kan di antara N sama ini itu ada warna gradasinya. Dia agak kemerahan, ini lebih dihitamin nggak boleh. Di stretch jangan. Ditaruh di background yang ribut jangan. Dimiringin nggak boleh. Rubah warna nggak boleh. Ini kalau di sini nggak kelihatan. Tapi ini tuh di belakangnya tambah drop shadow. Kata dia juga nggak boleh gitu. Diflatin nggak boleh, disambungin jadi kayak gini nggak boleh. Nah ini tuh hal-hal yang dia jaga biar tidak merubah si sense-nya, sensi logonya. Contoh kalau misalkan di stretch tuh satu ciri terbesar ketidakprofesionalan ya. Kalau desain ke stretch itu berarti orang ini nggak ngerti desain nih. Dan bisa Anda lihat di pemerintahan banyak yang seperti itu. Saya ada waktu kemarin di dulu ya, sekarang udah enggak sih, di dekat sini kan ada itu ya, militer-militer sesuatu lah gitu. Terus dia ada billboardnya kan. Billboardnya tuh bentuknya begini nih. Kelihatan bentuknya landscape. Desainnya portrait dipepet jadi landscape gitu loh. Terus kayak kenapa gitu. Jadi kayak gepeng parah gitu loh. Terus kayak aduh. Makanya kalau kita ngelihat yang udah pepet-pepet kayak gini, sebenarnya pasti secara bawah sadar mikir kayak wah ini mah nggak bener nih. Terus kalau misalkan kayak gini, ini berarti terlalu ribut. Kalau ini, nah kalau yang kayak gini sebenarnya kan logonya nggak berubah. Nah tapi ini tuh jadi ada kesan playfulnya kadang-kadang. Mungkin dia nggak pengen kesannya terlalu playful, si Netflix ini dia harus premium. Jadi nggak boleh digabung-gabung kayak gini. Kalau yang N ini dia jadi terlalu simple. Dia pengen lebih kompleks. Dia pengen rasanya tetap yang kayak gini. Kayak gitu-gitu. Jadi ada feeling yang dijaga. Mungkin sebenarnya secara logo tuh nggak terlalu banyak berubah. Tapi dengan si pencegahan-pencegahan kayak gitu tuh, dia menjaga si feelingnya. Tetap premium gitu. Jadi bahkan kadang-kadang kayak misalkan kalau company-nya udah gede ya, oh mereka saking seriusnya mereka tuh nggak boleh bercanda, gitu, nggak boleh ketawa lepas itu nggak boleh, itu pun dijaga kadang-kadang, gitu, biar dia tetap kerasa premium. Kemarin saya uh, sempat lihat salah satu brand guideline-nya Silver Queen, di situ tuh menarik, ada yang dia bilang kayak tidak boleh menggunakan warna ungu. Kenapa coba? Karena warna ungu dipakai Cadbury. Jadi takutnya nanti kalau dominan ungu orangnya langsung larinya ke Cadbury, bisa jadi seperti itu ya. Ini visual guideline dari warna visual, jadi konsistensi ya. Jadi nggak cukup kita bikin sesuatu yang bagus. Kalau misalkan kita bikin satu yang bagus, tapi pas diginiin tuh ternyata beda-beda terus gitu, sedangkan logo kita hanya satu bagian yang kecil, susah membentuk si identitasnya. Gitu. Kedua, nah kreativitas nih ya.
Kreativitas. Contoh kreativitas. Saya kasih contoh dulu. Had, pernah dengar nggak ini? Berbuka dengan yang manis. Ini apa coba? Yo, Cung yang bilang ini hadis. Sirup. Oke. Nah, jadi sebenarnya memang ini ya kalau misalkan udah ngerti sempet nyari dan lain-lain, ini tuh tidak ada hadisnya. Yang ada hadisnya tuh adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biasanya Rasulullah SAW berbuka puasa dengan ruthab sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada ruthab atau kurma muda, maka dengan tamar kurma matang. Jika tidak ada tamar, maka beliau menunggu beberapa teguk air. Jadi sebenarnya nggak directly dengan yang manis. Bahkan kalau misalkan sekarang ilmu kesehatan ya, udah bisa tahu bahwa kenapa yang manis itu nggak bisa disetarakan dengan kurma. Kenapa buah buah manis itu nggak bisa disetarakan dengan snack yang manis atau karbohidrat? Karena di buah tuh ada fibernya, ada seratnya. Jadi begitu serat dicampur sama fruktosa, sukrosa, glukosa dan lain-lain, pas masuk ke dalam tubuh itu tuh lebih mudah diserap. Jadi gula darah kita tuh nggak lonjak. Tapi kalau misalkan kita masukinnya es buah, masukin gorengan dan lain-lain, itu tuh gula darah kita langsung lonjak. Itu tuh ada risiko membuat si gula darahnya spike terlalu tinggi, bisa jadi lemas dan lain-lain. Pokoknya itu masalah kesehatan lah. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bilang setara, ini nggak setara. Kita tuh nggak bisa langsung bilang yang manis karena itu bahaya. Puasa seharian nggak diisi apa-apa, tiba-tiba langsung diisi gula gula full tanpa fiber, tanpa apa-apa. Nah, kalau buah masih boleh gitu. Jadi dari mana itu tadi ada yang bilang dari sirup ya, dari marjan dan lain-lain. Ternyata kalau dicari di internet, si pelaku utamanya adalah nah, ini nggak kelihatan ya di layar nggak apa-apa, tapi kalian dari warnanya kalian udah bisa nebak ini brandnya apa. Ini adalah betul, si botol ya. Ini tuh dia dari iklan radio tahun 2005-2006. Dia bikin jinglenya kayak berbuka dengan manis dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya Marjan tuh ngikut ke sana. Tapi katanya sih ya yang mulai itu dari sini gitu apa ya betul kan? Pasti baru lihat kayak gini udah pada haus nih kan. Saya aja haus. Nah, ini adalah contoh branding, kreativitas. Dia pakai slogan dan lain-lain yang bahkan levelnya bisa menandingi si hadis ya. Orang-orang salah ngira ini hadis. Gitu. Keren levelnya. Betul. Jadi branding itu banyak yang seperti ini. Dia tuh masuk ke dalam si mindset otak orang-orang. Dia nggak bilang teh botol. Tapi begitu orang udah tahu kayak yang penting manis-manis, nah udah teh botol bisa dapat satu cangkir dan itu tuh jadi kebiasaan baru gitu ya. Nanti saya akan kasih contoh yang lain, tapi ini tuh banyak hal-hal yang akhirnya mereka tuh masuk secara bawah sadar. Jadi kita tuh berubah kebiasaannya gitu. Nah, ini campaign-campaign yang benar-benar besar yang grand itu targetnya sebenarnya ke sana. Bukan hanya ngerubah, bukan hanya uh, menjual produk dia, tapi bikin ketergantungan. Itu. Contoh kreativitas juga, oh ini saya menarik nih dari buku Power of Habit dulu. Pasta gigi. Kan kalau sekarang sikat gigi tuh merasa bersihnya kalau itu ya udah berbusa-busa ini dan itu. Padahal dulu zaman dulu Rasulullah pakai sikat gigi, pakai pasta gigi enggak siwak doang gitu ya. Jadi secara esensi sebenarnya sikat gigi yang penting kan mengeluarkan sisa-sisa makanannya ya. Nah, tapi kadang-kadang sekarang orang tuh jadi ya kalau nggak pakai odol aneh lah gitu. Nah, itu tuh sebenarnya dulu ada historinya gimana caranya orang-orang tuh pada awalnya tuh nggak suka pasta gigi, nggak suka sikat gigi lah intinya untuk bikin si habitnya tuh mereka bikin berbagai hal. Salah satunya ditambahin si busa itu. Nah, si busa itu jadi perasaan keset itu jadi oh karena kebiasaan lama-lama kalau giginya nggak merasa kayak gitu jadi aneh malah jadi ketagihan sikat gigi. Contoh juga kalau misalkan dulu ada kalau di US tuh di buku Power of Habit juga dia bilang ada merek kalau di kita key spray ya di sana mereknya Febreze. Sebenarnya target pasarnya adalah kalau habis nyetrika biar nggak apek. Jadi dia nyemprotin, jadi si bau apeknya hilang. Oke. Tapi masalahnya yang terjadi hanya bau apeknya hilang. Jadi pas udah disikat, udah disetrika, disemprot, nggak ada bau apa-apa. Sama dengan di dalam mindset orang adalah tidak terjadi apa-apa. Jadi orang yang nggak beli maksudnya ya nggak terjadi apa-apa toh. Akhirnya mereka mulai kepikiran kayak gimana kalau misalnya kita campurin sama wangi gitu. Jadi sebenarnya key spray dan lain-lain itu ada dua tahap. Mereka tuh satu ngilangin bau, dua baru dicampurin sama bau. Makanya kita kalau misalkan bajunya bau apek langsung disemprot parfum beda lagi. Karena bau sebelumnya nggak dihilangin. Dia parfum tuh cuma nambahin wangi. Key spray dan lain-lain mereka ngilangin dulu wangi sebelumnya.
gitu ya. Nah, jadi setelah dari situ barulah orang-orang terbiasa kayak, oh iya, kalau misalkan baju habis disetrika nggak wangi, aneh, berarti mereka harus punya itu. Terakhir, contohnya misalkan si eh, sabun cuci piring, gitu ya. Feeling keset, nah itu pun feeling keset sebenarnya keset tidak berarti bersih. Bisa jadi keset nggak bersih, tapi kalau nggak ada feeling kesetnya, orang-orang tuh jadi nggak mikir kayak, kok nggak bersih, nggak ada penandanya. Akhirnya ditambahkanlah si keset itu. Sabun cuci ditambahkan busa, padahal sebenarnya busanya juga nggak terlalu fungsi kadang-kadang, tapi biar biar orang-orang merasa bersih, tambahin busa. Nah itulah itu mainin si kreativitas di mana bawah sadar kita tuh kena. Lanjut karakter. Tadi kita ngomongin udah brand guideline, kemudian main kreativitas, ada jingle, ada slogan, ada gimana. Nah, sekarang ada juga permainan karakter. Ini kecil mini sekali, tidak kelihatan. Saya tadinya bikin presentasi ini untuk di Infocus, tapi lama-lama pikir, iya ya kan di Zoom. Jadi ya sudah terlambat. Siapa tahu nanti kapan-kapan ada kesempatan lagi di Infocus kepake lah. Tapi ini saya di sini nge-screenshot ada sosial medianya Wendy's. Kalau tahu mungkin yang ngikutin historinya internet dan lain-lain, Wendy's tuh sekarang dia kalau di barat tuh ada terkenal dengan brandingnya karakternya tuh witty apa ya, bukan witty ya, pokoknya dia itulah polontong lah, gimana ya gitu. Dia pokoknya karakternya gitulah. Misalkan contoh di atas nih dia bilang kayak, oh kita sudah si McD bilang, oh kita mengumumkan bahwa sejak 2018 semua burger yang ada di Quarter Pounder restoran tuh sehat, dagingnya segar gitu. Terus si Wendy saya bilang, oh berarti maksudnya di 90% outlet lainnya dagingnya nggak segar ya, kayak dari dulu dong, kayak gitu-gitu. Terus di bawah kayak ada orang yang nanya kayak misalkan, Wendy's, kamu kalau dibandingin sama Cars JL gimana sih Cars JL? Dia jawabnya, oh enggak lah, mereka nggak bisa dibandingin lah, kayak gitu. Terus si Wendy's bilang, iya nggak bisa dibandingin, soalnya kalau kita ngeluarin postingan, kita nggak mungkin setelah 13 jam tuh nol likes, nol retweets, kita pasti lebih banyak, kayak gitu-gitu ya. Jadi dia si feelingnya tuh kayak gitu. Dan dia tuh di internet memang udah terkenal kayak sering nge-roast dan lain-lain, tapi ini pun jadi karakternya si Wendy's. Secara bawah sadar tuh membuat mereka ada kecenderungan terhadap si Wendy's ini. Mungkin tadinya hanya sebagai satu brand burger doang, tapi lama-lama begitu si karakternya seperti itu, mereka lebih kenal dan lain-lain. Secara bawah sadar tuh kayak ada sisi supportnya gitu loh, kayak oh saya pengen, mungkin saya kadang-kadang pengen coba ke Wendy's deh gitu, karena mungkin mereka merasa kenal dengan si maskotnya. Dan ini tuh sebenarnya si branding Wendy's ini kalau nggak salah dulu tuh nggak sengaja. Mulainya tuh bukan didesain, ada salah satu employee yang dia ngebalasnya kayak gitu, terus karena terkenal akhirnya dilanjutin ke semua branch, jadinya ciri khasnya seperti itu. Ini dari karakter. Gaya bahasanya bisa jadi kayak ada yang sopan, ada yang dia berapi-api gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa tuh kayak misalkan ganti admin terus tiba-tiba beda admin, cara balasnya beda lagi. Ada yang oh iya silakan ini dan itu, terus tiba-tiba ada yang kalem, oh mohon maaf. Nah, itu tuh akan merusak si brandnya juga. Jadi biasanya mereka kayak gitu-gitu tuh udah guideline-nya gimana berpenampilan, gimana berpendapat. Kayak misalkan ada SPG, ada ini dan itu. Kayak misalkan pramugari juga kan seragamnya Garuda Indonesia, misalkan pakai kebaya, itu berarti dia memang penampilan harus lebih kalem, anggun dan lain-lain. Kalau misalkan AirAsia mereka lebih cool beast dan lain-lain, berarti lebih gitulah. Itu masuk ke si branding karakter. Nah kemudian nih karakter nggak harus benda hidup. Ini kalau misalkan merhatiin, nggak tahu ya apa di saya doang, apa memang di seluruh dunia. Indomaret kalau misalkan kalian perhatiin kadang-kadang tuh dia terangnya tuh, kalau saya perhatiinnya dia terangnya tuh konstan. Jadi jarang ada Indomaret yang dia tuh istilahnya dari jauh tuh agak redup. Mungkin nanti kalau misalkan diperhatiin di jalan gitu ya pas malam-malam dan lain-lain, Indomaret tuh dia berusaha gimana caranya si lightingnya tuh dia the brightest minimarket. Kadang-kadang Alfamart tuh dia mungkin masih ada yang agak gelap atau gimana. Soalnya di dekat Cimahi itu ada yang satu Alfamart, satu Indomaret. Tapi Indomaret tuh kalau saya lihat dia si atasnya tuh LED-nya tuh berjejernya banyak banget gitu. Dan itu tuh bukannya bukannya memang cuma satu dua, itu tuh sering seperti itu. Dan secara konsep memang lighting sendiri, lighting design ini dia masuk ke dalam konsep desain. Jadi seperti laron yang dibawa ke cahaya terterang ya. Kalau misalkan kita malam-malam dari jauh terus kita pengen ke toko, itu kan kalau tokonya redup tuh kan males ya. Tapi begitu si tokonya terang, bright, jernih kayak oh ini kayaknya tokonya bersih nih, padahal nggak ada hubungannya sama bersih, bisa jadi pas ke dalam kotor. Tapi terang, oh ini bersih, ini lively nih, ini hidup nih tokonya, itu akan lebih mudah untuk
menarget orang. Nah, jadi kadang-kadang si karakter itu bisa muncul juga dari bagaimana kita nge-setup si shopnya. Contoh saya ngambil lagi Pertamina. Pertamina ini kalau misalkan kita mau bikin pom bensin, desainnya nggak boleh dirubah. Nggak boleh kita tiba-tiba bikinnya atasnya jadi rumah gadang atau apa. Kalau saya mau bikin versi Indonesia, mereka udah ada ketentuannya. Harus seperti ini gitu ya, itu pun masuk ke branding juga dan lain-lain. Dan kalau misalkan lihat kayak toko-toko lain, Sushi Tei, Roti Boy, itu kalau dilihat dia lampunya pakai lampu kuning, nggak ada yang tiba-tiba Sushi Tei atau Roti Boy tiba-tiba dia pakai lampu putih, karena tadi dia pengen feelingnya nempel. Jadi begitu orang masuk ke toko Roti Boy kayak, oh ya ini Roti Boy atau apa. Jadi banyak hal-hal yang physical space yang kayak gini mereka pun jaga. Tata letaknya kayak misalkan Borma tuh feelingnya gitu ya, masuk ke Borma pun kita foto kita nggak harus bilang kayak gimana, ini Borma pasti orang udah tahu, lightingnya gitu, ketinggiannya gitu, si si rak-raknya sesempit itu, warna warna si ruangannya gitu, Borma mah Borma banget lah. Masuklah ke Indomaret ya, Indomaret sama Borma pasti feelingnya beda, ini pun masuk ke tadi. Dan ini kalau masuk ke digital space pun bisa, misalkan kayak kita pas streaming si settingan warna color grading, dulu tuh ada masa-masanya SCTV tuh dia warna-warna filmnya tuh kuning, color color grading istilahnya, filmnya tuh sengaja dibikin agak kekuningan gitu ya, untuk membedakan. Jadi pas orang nonton, bahkan waktu itu saya pernah nonton film luar yang dia tuh di dubbing ke Indonesia, dibawa ke SCTV, itu warnanya lebih kuning daripada si film bajakan aslinya gitu ya, bajakannya saya sendiri. Nah, jadi memang itu tuh sengaja didesain dan itu tuh bisa jadi karakter tersendiri. Tapi kalau sekarang tuh udah nggak gitu. Sekarang warnanya udah mirip sama Indosiar, nggak putih-putih. Karena memang terlalu kuning juga ada ganggu ya. Itu untuk karakter non visual, non hidup ya. Nah, kemudian ada ini contoh lagi, ini salah satu penyanyi di Jepang. Dia memang penyanyi-penyanyi 80s 80s itu sih, gaya nyanyinya itu gitu. 80s. Dan dia pakai penampilannya seperti ini. Kemana-mana pakai kacamata hitam, pasti di indoor nih gelap nih yakin nih. Tapi ini branding gitu ya, bagian dari branding. Jadi ada orang-orang dan banyak kan kalau misalkan lihat artis, lihat apa, mereka tuh benar-benar memperhatikan si gaya pakaiannya, perilaku dan lain-lain. Karena ini jadi branding dia, jadi nilai plus. Kalau untuk orang kita yang punya bisnis yang hubungannya dengan service, nah penampilan kita tuh itu juga bagian dari si branding kita, menunjukkan profesionalitas, konsistensi, dan keunikan. Jadi kadang-kadang misalkan kita, oh saya butuh yang lagunya 70s, bisa jadi langsung ingat ke orang ini, karena dia si pakaian itu udah gitu banget. Jadi orang-orang langsung ingat ke dia, top of mind-nya dia langsung yang di kontak pertama kali dia. Itu tuh memperkuat. Terus contohnya, dulu saya baca tentang si, aduh siapa, Zack Avery kalau nggak salah, salah satu scam Ponzi scheme terbesar di Hollywood. Kemarin saya sempat baca beritanya, dan dia tuh ya penampilannya profesional dan lain-lain. Pas ditanya ke korban-korbannya itu, ada beberapa sentimen yang mirip. Pas ditanyain, kamu kenal nggak Zac Efron? Oh iya, dia aktingnya jelek. Dia sebenarnya aktingnya jelek, tapi dia suka Hollywood dan lain-lain. Tapi dia waktu itu bikin Ponzi scheme dan lain-lain. Dan orang yang di-approach sama dia ingatnya, oh iya, saya ingat dia pertama kali ketemu orangnya tuh gini, tapi dia tuh sangat wangi gitu ya. Dan orang-orang lain tuh mirip si wangi itu. Dan itu branding wanginya itu yang dia kejar gitu ya. Jadi ya, kalau misalkan kita mau jualan servis sebagai seseorang, bisa jadi penampilan, kita punya ciri khas, misalkan, oh ya, misalnya pakai kerudung, tapi kita pakai si jepitnya selalu dua gini atau gimana gitu ya, karakter kayak gitu-gitu, terus nanti kemana-mana jadi, oh ini karakternya si ini, oh itu masih itu. Kalau ada pakai yang jepit kayak gitu, ya karena dia bukan orang terkenal, ingatnya ke kita, bisa jadi seperti itu. Atau misalkan kita mau jualan, apa ya gitulah, banyak yang pakai pakaian memang umum, tapi kadang-kadang ada yang benar-benar ya dijaga banget gitu ya sampai kesehariannya, kecuali pas di rumah. Ini juga pengaruh. Satu lagi, nah ini sebenarnya kalau rokok itu salah satu yang dia main marketing, desain dan lain-lainnya sangat kuat ya. Kenapa? Karena nggak boleh munculin rokok. Jadi mereka benar-benar harus munculin dari mood. Makanya pernah bertanya-tanya nggak dulu, kayak misalkan apa sih rokok tuh iklannya nggak rokok gitu ya? Ya karena nggak boleh. Mereka secara peraturan tuh mereka nggak boleh muncul rokok di itunya produknya. Akhirnya mereka jadi mainnya ini contoh Emal gitu ya. Kalau Emal tuh kalau misalkan kita lihat-lihat di di jalanan gitu ya, dia tuh selalu catchphrase, kalimat-kalimatnya tuh nyeleneh, nggak ngerti gitu loh, kayak bangun tidur ke turis mimpi. Ada di sana tuh lebih aneh-aneh lagi, dan kita tuh eh,
jadi mikir gitu, nah sih maksudnya gitu. Tapi memang dia tuh pengen bikin brandingnya nyeleneh yang kadang-kadang mungkin bisa jadi yang pas bikinnya juga dia nggak ngerti-ngerti banget, tapi ya udahlah yang penting nyeleneh. Nah, satu lagi di bawah ada LA Bold nih. Dia tuh benar-benar kayak kesannya profesional, orangnya pakai jas ini dan itu karena target pasarnya tadi. Ini mungkin eksekutif gitu ya. Kalau yang Emma tadi mungkin anak muda yang go wild. Jadi mereka sesuaikan si brand identity-nya sama target market mereka. Jadi nggak mungkin nih tiba-tiba si LA yang bold ini dia pakai fontnya yang kayak font yang emat, yang kayak fontnya agak scrappy kayak gitu. Karena mereka pengen jaga LA bold itu pokoknya gimana caranya dia harus untuk exmooth. Dan kadang-kadang ini pun jadi brand yang mempengaruhi masyarakat. Contoh ngomongin IQOS. Sekarang vape lagi terkenal ya. Tapi rokok vape mau apapun bentuknya tidak disarankan ya. Itu semuanya sama aja. Nah, si IQOS ini dia jadi semacam brand kemewahan. Jadi ada beberapa teman saya yang bilang, iya, kenapa kamu pakai IQOS ya? Soalnya di circle saya pada pakai IQOS, semua gengsi kalau nggak pakai IQOS. Kalau pakai merek lain tuh dibilang kayak istilahnya mungkin kalau di dunia smartphone tuh ada Apple, ada Android gitu ya. Nah si IQOS ini tuh dia udah berhasil mencapai si tire bahwa kalau pakai IQOS berarti dia premium. Selain dari branding pun bisa jadi sebenarnya dari harganya ya, yang memang sengaja dia lebih mahal gitu. Jadi memang begitu orang pakai tuh tahu kayak oh ini mah brand mahal. Gitu. Tapi harus kelihatan juga dari fisiknya. Itu branding yang berhasil. Sampai bisa bikin malu orang nggak pakai IQOS, nah itu tuh brandingnya berhasil berarti dia promosinya. Nah, gitu ya. Ini karakter tuh banyak banget lah gitu ya. Kayak bahasa, penampilan, mood gitu, warna gitu. Nah, terakhir tadi contoh pesan yang dibawa. Nih, contoh tadi mungkin saya ngomongin, ini apa coba? Ini adalah websitenya Body Shop. Body Shop tahu kan ya, sabun-sabun gitu ya. Body Shop, ada yang bisa coret-coret? Wow. Ya, jadi si Body Shop ini, dia, ini ngapusnya gimana biarin, jadi biasan. Nah, jadi si Body Shop ini memang istilahnya dia buat jualan sabun, merek kebersihan dan lain-lain. Tapi secara harga dia lebih mahal memang. Nah, value yang dia jual adalah dia membangun ekosistem. Dia pakai sumber-sumber yang sehat, dia pakai pekerja-pekerja yang sejahtera, dia tuh tidak jam kerjanya tuh masuk akal, pokoknya dia ada orang-orang yang berkekurangan dia bantu gitu-gitu. Jadi yang dia jual sebenarnya value-nya. Kalau misalkan ke body shop ke tokonya pun dia banyak yang dijual tuh yang dipampangin tuh value dia kayak misalkan kita membangun komunitas, kita menyukseskan menyejahterakan komunitas terbelakang dan lain-lain. Dan kadang-kadang orang yang memang istilahnya kalau ada tire-tire di mana kalau misalkan menengah ke bawah mungkin atau yang tire bawah ya mereka cuma peduli sama murah. Yang termurah di mereka ambil, termurah terenak gitu ya, termenarik ambil. Tapi udah di ses-ses tertentu, harga itu udah bukan jadi diferensiasi utama, udah masuk ke value. Bisa jadi kayak misalkan oh udah barang-barang mahal kayak gini ya, saya nggak peduli harganya, tapi saya mau yang terbaik. Ya, kadang-kadang yang terbaik itu bisa jadi dari segi, oh saya setuju dengan visi yang mereka bawa. Contoh lain yang terkenal sekarang, ini Apple ya. Apple sekarang di beberapa tahun terakhir ini mereka jualannya go green-nya. Mereka pakai recycled aluminium, recycled tungsten, mereka tahun 2025 kalau nggak salah, 2030 ya. 2030 tuh mereka mau target carbon free dan lain-lain. Jadi benar-benar mereka fokus ke arah si environment-nya itu sangat tinggi. Secara cost jauh lebih tinggi untuk bisa maintain hal seperti itu. Harus bikin alat-alatnya, harus itu dan itu. Tapi ya itu sebanding dengan si value mereka. Jadi untuk bisa membuat mereka perusahaan tetap premium, mereka harus punya diferensiasi yang seperti itu. Kalau mereka misalkan mereka nggak punya itu, ya lama-lama mereka akan bisa kesalip sama yang lain. Jadi dengan mereka bisa mengusahakan seperti ini, ya di beberapa orang mereka mikir kayak, oh kalau saya beli handphone ini, saya tuh menjaga juga si bumi ini. Karena kan sekarang elektronik tuh isunya ke e-waste ya. Nah, kayak gitu-gitu juga contohnya. Ini dari value. Satu lagi contohnya, ini tadi mumpung saya buka Umu Balkis jadi sekalian aja di hari ini ownernya Umu Balkis ya. Ini Zoom webinar spesial pasangan suami dan istri. Nah, kalau misalkan dilihat di Umu Balkis sebenarnya mereka banyak seminarnya dan banyak-banyak hal yang hubungan dengan parenting, keluarga, suami istri, finansial. Nah ini, kalau misalkan kita lihat si Umu Balkisnya sendiri, mereka produknya jualan makanan kayak gitu. Mungkin kalau misalkan frozen, anggaplah kompetitornya bisa jadi Raja Wali sosis bakso RSB ya.
Karena produknya sebenarnya sama-sama ya. Rasanya juga ya paling bedanya sedikit lah, tapi kayak variasinya beda. Nah, Mubakis dia jual value dia bahwa kita adalah family oriented, bahwa kita adalah si company yang peduli dengan reseller ya dan lain-lain. Jadi itu yang menaikkan si value-nya Mubakis di mata orang-orang. Mubakis itu jadi lebih aksesnya lebih naik lah dibandingkan RSB. Kalau RSB kan ya udah yang penting saya jualan. Kalau ini tuh ada si sustainable living gitu-gitulah. Nah, ini pun pesan yang dibawa ya. Jadi misalkan kita mau saya mau produk saya dikenal sebagai produk yang Islami dan lain-lain. Nah, itu pun bisa jadi ya setelah kita jualan kita pun mencari event-event yang seperti ini atau bahkan kita bikin kampanye yang khusus memang untuk ke arah sana. Jadi kebermanfaatan iya, dan itu tuh memperkuat branding kita sebenarnya. Gitu. Jadi kalau benar kita bisa manfaatkan, kira-kira apa sih kita pengen dikenal sebagai orang yang seperti apa sih? Ya udah, itu bisa dimasukkan ke value jualan kita. Nyambung nggak nyambung ya, misalkan saya mau jualan desain, tapi saya orangnya tuh misalkan saya peduli Islami dan lain-lain. Dengan seperti itu ya kadang-kadang orang kalau misalkan saya mau pakai desainnya si ini untuk Ramadan ini dan itu, bahkan desainernya itu jadi bisa dijual si tokohnya. Ini didesain sama si ini, si itu kan yang yang peduli dengan ini dan itu gitu ya. Kadang-kadang voice actor juga kalau ngikutin sekarang, voice actor tuh meskipun yang kedengeran suara doang, tapi sekarang tuh udah masuk isu ras dan lain-lain. Kok orang yang kulit hitam disuarain pakai orang kulit putih? Nah, itu udah masuk politiknya ini dan itu. Si orang ini mah peduli LGBT, jangan sampai dia mainin ke movie yang ada Islami-Islaminya kayak gitu-gitu ya. Itu pun jadi pesan, jadi diferensiasi. Nah, contoh juga, mungkin saya mau cerita tentang dulu saya dulu sempat aktif di ilustrasi di Instagram lah gitu ya. Dan branding yang saya bikin waktu itu memang salah satunya ya ilustrasi di fan art tertentu lah di Square Enix, Kingdom Hearts dan lain-lain. Tapi di luar dari itu, saya bikin persona di mana saya tuh orangnya mungkin kayak lebih ramah. Saya targetnya ke orang-orang tuh gimana caranya orang-orang tuh nyaman ngobrol sama saya dan lain-lain. Dan akhirnya bahkan waktu itu saya waktu pas udah nggak kepikiran ada ide apa, saya waktu itu bikin semacam sesi curhat. Sok di hari ini, hari Jumat ini, siapapun yang mau curhat apapun bolehlah cerita sama saya, nanti saya balas ini dan itu. Jadi di story ada orang yang cerita dan ini dan saya semangatin ini dan itu. Nah, itu tuh membantu branding saya bahwa jadi orang-orang kenal ke saya, ini dan itu. Bahkan ada salah satu orang tuh di luar sana banyak yang mungkin agak depresi dan lain-lain, tapi saya nggak ngerti sih. Pokoknya si orang ini datang, dia tuh non Muslim gitu ya. Terus dia bilang ke saya, ya dia mungkin memang banyak di luar sana yang mungkin nggak punya teman ngobrol ya, begitu idolnya mereka langsung attach. Dia sampai bilang kayak gini, saya mau panggil kamu Jesus, cenah, woi. Terus saya, tapi saya Muslim, iya nggak apa-apa, saya mau panggil kamu Jesus, soalnya menurut saya kamu tuh seperti Jesus. Saya oke. Kalau ke Indonesia mungkin langsung saya ajarin Islam kali ya. Tapi orang luar sana sih. Nah, itu tuh hal-hal seperti itu tuh bisa menjadi potensi juga, begitu kita bisa memasukkan si value kita ke dalam produk kita, service kita. Itu tuh kadang-kadang bisa membantu orang untuk udah setuju sama kita tuh, kita jadi bisa bawa mereka ke hal yang lebih positif. Jadi misalkan ada hal-hal yang misalkan, ini isu ini jelek, ya kalau misalkan kita udah dikenal, branding kita udah kuat, kita tuh bisa bilang bahwa kayaknya kalian jangan ngikutin ini, saya nggak setuju sama ini, dan itu tuh bisa membawa orang-orang support terhadap kita, gitu. Jadi kalau misalkan kita brandingnya udah kuat, itu tuh bagus untuk istilahnya mungkin sebagai umat Islam, bagus untuk berdakwah juga. Kita udah punya produk yang bagus, branding yang dikenal, orang-orang udah suka sama kita, ya udah, itu tuh jadi lebih gampang untuk nanti berdakwah untuk kedepannya, gitu ya. Nah, jadi itu tadi beberapa tips untuk si branding ya. Jadi tadi bagaimana kita dari visual, dari karakter, dari pesan yang dibawa, sama satu lagi tadi saya lupa apa, tapi kalau saya mundur lagi nanti kejauhan, dan nanti dibahas di akhir. Untuk apa sebenarnya branding itu, Cek? Nah, sebenarnya satu tuh ngejar top of mind, gitu ya. Dengan branding ini tujuan utamanya adalah gimana caranya orang bisa ingat produk kita. Ingat sekali doang nggak cukup, harus ingat terus-terusan. Jadi kalau misalkan semakin sering ingat, semakin kepikiran, ya jelas lah kalau ingat pasti kepikiran. Tapi di luar itu, yang tadi saya bilang, misalkan kita ingat sama Indomie, kita tuh nggak cuma ingat logonya doang. Kita tiba-tiba langsung keingatan ke nikmatnya, ke kecapnya, ke ini. Nah, ini saya harus dibayar sama Indomie nih. Pokoknya begitu keingatan kayak gitu, tiba-tiba habis itu lapar langsung nyari Indomie. Atau misalkan ingat sama Sprite, sama teh botol dan lain-lain. Kita tuh nggak ingat logonya doang. Itu tuh langsung terpengaruh ke sana dan bisa langsung jadi purchasing point.
gitu. Dan mungkin sekarang kita nggak lapar, kita ingat itu. Tapi nanti begitu kita lapar, ya karena si otak kita tadi udah sempat mikir itu, balik lagi ke situ, gitu ya. Kemudian, untuk kebanyakan orang, first option is the strongest option. Jadi begitu mereka kepikiran itu, ya kadang-kadang itulah yang langsung mereka ambil. Mungkin kalau misalkan ibu-ibu di pasar baru gitu ya, kalau ada produk pertama, oh, harganya 5.000 gitu ya, keliling-keliling dulu gitu ya. Terus nanti balik lagi, oh ya ternyata paling murah yang di pertama ya, karena memang mereka mungkin journey-nya, senangnya di nyarinya ya. Kadang-kadang kalau bapak-bapak, oh ya udah nemu pertama kali inilah. Sama di dalam otak kita juga gitu. Lapar pengen makan burger, top of mind-nya burgernya tipe X. Ya udah, ngapain cari lagi? Langsung dia googling GoFood. Karena kalau udah lapar biasa kan pengennya instan ya. Jadi begitu bisa mencapai top of mind yang akan dibeli itu. Nitip ke pembantu, tolong nanti Pang beliin Aqua ya, gitu. Mana berani dia beliin yang lain, dia beliin Aqua gitu. Kadang-kadang kayak gitu ya. Padahal sebenarnya ya kalau mau beli Amidis dan lainnya juga boleh, tapi karena dibilangnya beliin Aqua ya, padahal sebenarnya butuhnya yang gelas aja pokoknya. Tapi dibeliinnya jadinya Aqua, itu top of mind juga. Strong branding, nah, harapannya bisa mengingatkan tanpa menunjukkan produk. Ini tadi beberapa yang saya udah jelasin ya. Jadi kalau misalkan kita bisa tanpa nunjukin produk, ya hal-hal yang mirip sekalipun itu langsung bisa membawa kita ke produk kita. Contoh, kalau ingat tadi Indomaret tuh ada strip merah, kuning, biru, apa lain-lain. Anggaplah warna itu muncul di taman bermain karena warna-warni ya. Terus tiba-tiba ada yang warnanya mirip kayak gitu. Kita langsung ingatnya Indomaret. Tiba-tiba kita mau beli sesuatu ya, belinya langsung kepikiran ya udah nanti ke Indomaret. Secara bawah sadar kayak gitu. Jadi begitu kita sering bergulir di otak tuh hal yang seperti itu sebenarnya mempengaruhi purchasing power kita. Strong branding ya. Nah, ini pun sebenarnya jadi istilahnya di alam tuh jadi kauniahnya kita ya. Jadi kayak misalnya kita melihat sesuatu, ingat sesuatu gitu ya. Itu sih branding itu bisa sampai segitunya. Nah, contoh top of mind. Nah, ini nih. Menarik nih. Jadi ini contoh beberapa brand-brand yang top of mind. Ada yang bertahan, ada yang tergantikan. Nah, yang paling pertama ini ya. Sok, siapa kalau misalkan ke toko udah habis di kamar mandinya beli odol? Kata saya nggak ada yang beli odol. Karena odol itu merek. Sebenarnya kita beli pasta gigi. Tapi entah bagaimana dulu odol itu terkenal mungkin di kita ya. Jadi orang belinya odol. Gitu ya. Ini mereka odol di luar ada, di kita udah nggak ada. Gitu ya. Jadi si brandingnya masih nempel. Tapi produknya tidak berhasil sustain. Sayang sekali ini ya. Odol, silet, pisau silet. Silet itu sebenarnya jilet. Ya. Tapi kita sebutnya silet. Itu. Silet. Itu. Terus ada lagi apa ya kalau nggak salah. Pokoknya ada beberapa lah yang kayak gitu. Odol, silet. Terus ya Aqua mah pastilah ya udah tahu ya. Nah, ini odol. Ini dia top of mind berhasil kita obrolkan sehari-hari tapi produknya nggak ada. Dua, nih Grab ya. Sekarang tuh yang terkenal paling Gojek. Grab tuh sebenarnya udah agak turun ya. Tapi orang tua saya kalau ngambil mobil dia bilangnya nanti kita nge-Grab aja. Aneh ya. Tapi kalau motor tuh selalu diidentifikasikan dengan Gojek. Jadi nanti saya minta Gojek. Brand Sunda odol. Di luar odol. Kayak Chris Bow juga kan Christian Wibowo sebenarnya itu branding Indonesia. Cuma dia biar lebih premium. Chris Bow. Terus apa ya? Ada satu lagi ada banyak lah di internet yang merek-merek Indonesia tuh lucu-lucu deh. Nah, Grab itu ya berarti kayak istilahnya si Grab ini dia berhasil catchphrase itu berhasil. Oh kita nge-Grab aja, kita nge-Grab aja. Tapi sayangnya tadi tidak berbanding lurus dengan si ketenarannya sekarang ya. Yang nge-Grab Gojek padahal ya nanti pulangnya Grab aja yang dibuka aplikasinya InDrive ya gitu karena ya mungkin dia secara value-nya udah gagal biasanya memang ini selipan ya jadi sekarang tuh banyak brand-brand yang mereka berusaha melesatnya dengan tadi membuat istilahnya bakar duit dan lain-lain tapi begitu mereka bakar duit di awal Tokopedia, Gojek dan lain-lain memang sistem startup sekarang bakar duit di awal nanti harapannya orang terbiasa terus kemudian mereka pas harga yang dinormalin, jadinya mereka stay. Nah, yang terjadi adalah begitu di awal bakar duit, mereka tuh men-set ekspektasi orang yang tadi saya bilang. Jadi begitu dibikin harganya naik, ekspektasinya udah berubah. Bukan masalah terbiasa sama aplikasi atau enggaknya. Mereka ekspektasinya tuh harganya murah. Makanya orang-orang akan pindah ke InDrive, ke Shopee, dan lain-lain. Karena kembali lagi, motivasi mereka harga. Kalau misalkan si Gojek, Grab, dan lain-lain, mereka nggak bisa bikin diferensiator lain selain harga,
Kayak misalkan, oh Shopee, Tokopedia ya, kalau misalkan bukan harganya, apalagi nih, ya udah nggak ada Shopee sekarang dia lagi banyak promo dan lain-lainnya, orang-orang akan punya cenderung pindah. Jadi hati-hati kalau misalkan kita mau bikin sesuatu yang di awalnya kayak oh murah banget 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 gitu ya. Kalau diskon sih ya asal masih normal nggak masalah. Tapi murah banget terus tiba-tiba nanti kesana naikin, nah itu ada risiko juga. Karena tadi mengkhianati ekspektasi. Nah, lanjut kemudian tadi yang saya bilang ya, Rinso. Ibu-ibu Rinso. Padahal nanti ya beliin Rinso gitu ya, diambilnya Sokli gitu ya. Kadang-kadang so kesel. Aqua, ini saya bilang sekarang Aqua. Sekarang orang-orang beliin Aqua gelas, Aqua botol, tapi dicokot naon gitu ya. Karena sekarang udah banyak air mineral yang murah. Dan si Aqua ini dia secara branding dia belum bisa ngejar yang lain yang harganya murah, belum bisa nutupin dengan sesuatu. Jadi kita kalau mau beli, kecuali kalau Aqua itu dia produk premium ya. Tadi misalkan pakai sustainable living dan lain-lain itu bisa berhasil dengan value tadi. Tapi kalau misalkan menengah ke bawah kita pakai alasan-alasan kayak gitu nggak kena. Karena orang nyarinya yang lebih murah gitu. Jadi sekarang Aqua ini memang lagi banyak itu ya saingannya. Apalagi sekarang udah diambil sama Indomaret punya brand sendiri ya. Nah, yang chain market kayak Indomaret gitu ya, kalau di luar tuh ada Walmart dan lain-lain, mereka tuh sebenarnya strategi pasar gitu. Mereka jualan barang, mereka ambil datanya gitu ya. Jadi jangan dikira kita belanja tuh kita hanya ngasih duit, oh enggak, kita ngasih data. Apa barang yang paling sering dibeli, apa barang yang paling laku dan lain-lain. Begitu mereka udah tahu, mereka bikin sendiri gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalkan kita masukin produk kita ke Indomaret dan lain-lain itu sebenarnya kita ngasih peluang ke dia. Oh ternyata produk kita bagus, laku dan lain-lain. Mereka tinggal bikin saingannya. Udah, risetnya di kita duitnya, tapi habisnya di mereka. Gitu. Makanya kalau misalkan kita punya ya market sendiri dan lain-lainnya, majukanlah market kita. Jangan majukan market orang lain. Karena tadi ujung-ujungnya kita hanya akan dikhianati karena mereka pengennya profit. Aqua gitu. Nah, kemudian contoh top of mind yang berhasil. Ini dari tadi saya bahas karena paling gampang sih ya, Indomie. Kenapa berhasil? Bayangkan ada bencana yang dikirim apa Indomie, nggak mungkin sedap kan? Ya kan? Top of mind itu. Beli Indomie berapa dus gitu ya. Yang dikirim bukan mie yang lain, bukan selera pedas, bukan apa, Indomie. Udah. Gitu. Ini udah berhasil sebenarnya. Gitu. Dan bayangin, bencana sekali ngirim tuh nggak mungkin satu dus kan, berpuluh-puluh. Udah mereka sumber source of profit gitu. Ada orang yang bahkan bilang Indomie mah nggak usah masak iklan, nggak usah apa-apa juga udah profit gitu ya. Gitu. Jadi sekarang memang gimana caranya mereka harus terus berinovasi biar apa? Biar nggak ketinggalan aja. Tuh, ya. Tapi Indomie ya gitulah, pecinnya tinggi, natriumnya tinggi gitu ya. Saya juga alhamdulillah sudah beberapa setahun terakhir ini mungkin nggak pakai Indomie, alhamdulillah. Jualan bakmi sendiri soalnya ya. Itu juga jarang makannya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini yang rada unik nih contoh di luar negeri. Ini apa coba? Ini adalah KFC ya, tapi di Jepang. KFC di Jepang berhasil membuat branding sebagai masakan Natal. Bayangin, orang mah di mana gitu ya Natal kalau di barat kan misalkan ayam Turki atau Turki di kita ayam kalkun apa mungkin Natal ada yang kue cake gitu ya. Di Jepang orang kalau Christmas Natal itu belinya apa, bukan beli kue cake dan lain-lain, belinya ayam crispy gitu ya, fast food. Padahal kenapa, karena brandingnya dia berhasil. Jadi kalau saya baca-baca ceritanya salah satunya bahkan si KFC ini dia si distributor utamanya tuh bawa ke Jepang itu tuh hampir 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 gagal sampai akhirnya dia nemu kayak dimintain tolong untuk jadi Santa Claus di acara Natal, terus dia bawa si ayam dia, terus kepikiran oh ya udah saya push aja marketingnya ke arah sini, ke arah marketing Kentucky is Christmas gitu ya, dan ini tuh sukses besar. Yang membuat si Kentucky ini jadi banyak cabangnya, si cerita itu sih bilang salah satunya karena campaign ini. Nah jadi sekarang tuh di Jepang udah terkenal lah pokoknya kalau misalkan Natal istilahnya mah kalau di kita Lebaran nggak ada opornya aneh. Gitu ya. Padahal nggak apa-apa nggak ada opor juga ya. Gitu. Lebaran kalau nggak ada baju baru tuh aneh. Nah hati-hati. Baju baru tuh nggak mungkin dari sana. Baju baru kata saya pasti dari industri baju. Gitu. Cuma kita berhasil dipengaruhi. Ini jadi top of mind, dia udah berhasil. Pokoknya udah Natal, udahlah siap-siap lah. Dia udah nggak sangat apa-apa. Satu lagi contoh yang menarik. Top of mind. Apa ini? Terlihat? Bukan permen cincin, bukan cincin berlian. Kenapa orang nikah ngasihnya cincin berlian?
Padahal resale value berlian jauh lebih rendah dibandingkan emas. Benar nggak? Beli cincin berlian satu hari, besok jual lagi, harganya ngedrop jauh. Tapi kenapa orang nikah pakai cincin berlian? Mending cincin emas dong. Tapi kalau udah orang-orang kita yang udah ngerti mah pasti belinya cincin emas ya. Gitu. Ini salah satunya adalah branding juga. Oke. Jadi di tahun 1940 ya, dulu yang agensi yang eh, ada namanya agensi namanya De Beers pokoknya di barat gitulah. Si itu tuh lagi masa resesi atau masa apa dan si penjualan dia berlian tuh lagi turun. Akhirnya mereka bikin kampanye, satu kampanye baru. Mereka ngasih cincin berlian ke pembuat-pembuat film terkenal. Mereka bilang ini berlian gratis. Syaratnya kamu harus masukin ini di dalam film kamu. Dan setiap kali ada perempuan atau pasangan yang dapat cincin berlian ini, mereka harus menunjukkan kebahagiaan, gitu ya. Mereka jadi targetnya ke iklan-iklan, ke orang-orang terkenal dan lain-lain. Mereka kasih gratis gitu, tapi mereka harus pakai. Dan mereka harus menunjukkan bahwa si berlian ini adalah lambang cinta. Love is eternal, a diamond is forever, dan lain-lain. Nah, ini sangat berhasil sampai beberapa puluh tahun selanjutnya dan sekarang itu jadi kebiasaan baru. Gitu ya. Padahal ini adalah branding. Dan tadi, kalau misalkan tanpa branding itu, harga berlian nggak akan setinggi ini. Karena tadi resale value-nya sebenarnya rendah. Coba aja. Makanya bahkan salah satu campaign-nya pinternya dia bilang ada diamond is eternal, diamond is forever. Jadi dia bikin dia kayak cincin pernikahan. Orang kalau dapat cincin pernikahan dijual nggak? Gitu ya, di endorse betul, jadi di endorse ke orang-orang yang terkenal. Nah, cincin berlian kalau misalkan pakai buat pernikahan, orang tuh nggak bakal jual lagi, akan disimpan. Bagusnya branding itu kenapa? Karena kalau misalkan dijual ketahuan nanti drop value-nya, jadi orang-orang tahu kayak oh harganya cuma segini, tapi karena orang-orang simpan semua, itu tuh nggak jadi masalah. Sekali beli simpan terus gitu ya. Jadi kalau kalian ada yang mau nikah, mau nikahin anaknya dan lain-lain, mending beli cincin emas. Berlian mah nggak ada apa-apanya. Bahkan sekarang berlian tuh bisa dibikin secara lab, ya, bisa dibikin secara kimiawi dan lain-lain. Makanya ada yang jual apa ya istilahnya mah natural diamond dan lain-lain karena si diamondnya tidak sempurna, si matanya tuh ada kayak codet-codet dan lain-lain. Karena kan kalau dari alam susah yang dapat yang sempurnanya. Sedangkan kalau dari lab tuh gampang banget dapat yang sempurnanya. Nah justru jadi mereka balik lagi nge-brandingin gimana caranya yang di alam ini dia bisa dijual lagi. Jadi dia justru jual ketidaksempurnaannya. Oh ini karena ada bopeng-bopengnya lebih mahal kan ini natural. Baik lagi. Secara logika ya lebih bagus yang sempurna. Tapi apa yang menaikkan harganya branding? Hati-hati sama branding. Jadi pokoknya sekarang begitu kalian lihat di sekeliling, apa yang sering kalian beli kalau dimasukin ke logika nggak masuk ya berarti kalian udah terpengaruh. Oke, itu top of mind ya. Nah, ini selain untuk menambahkan jadi top of mind, ini pun si branding untuk mendapat motivasi. Tadi saya udah banyak cerita ya. Contohnya, selain orang tuh kalau beli dari keuangan, kebutuhan, kondisinya, kadang-kadang karena kesukaan. Ini saya kasih contohnya, misalkan penulis buku gitu ya. Ya kalau dia nulis buku pasti dia beli dong buku orang buku teman-temannya karena dia tahu susahnya bikin kayak gimana, dia ngerti kayak gimana, dia sukanya. Jadi dia beli. Tapi kalau orang yang nggak nulis buku akan lebih dengan senang hati kayak udah download aja lah, cari aja lah. Sama kalau desainer juga kalau misalkan dia suka ngedesain, dia ngerti desainnya bagus, dia kalau beli suatu stationery, furniture, barang dan lain-lain mereka akan lebih lebih willing untuk saya ngasih duit lebih banyak karena eh, harganya karena dia desainnya lebih bagus karena saya appreciate dengan desain. Jadi dengan kita branding sesuatu produk ini dengan suatu value itu tuh bisa membuat orang tuh jadi pengen lebih beli. Contoh kalau misalkan tadi ya, oh saya jualannya misalkan ini saya cuma jualan uh, masakan. Tapi masakan ini khusus untuk desainer, ya. Karena misalkan tadi desainer tuh orangnya misalkan jarang keluar rumah, jadi saya perbanyak vitamin D-nya dan lain-lain bisa kayak gitu sebenarnya, dikait-kaitin aja. Nah begitu kita udah punya pasar itu tuh jauh lebih, kalau meskipun pasarnya lebih kecil, tapi kalau terkenal itu tuh revenue bisa lebih besar. Itu brandingnya. Atau misalkan karena oh saya suka si uh, ya itulah contoh itu nanti saya ada contoh lain lagi terus membuat orang relate dengan visi penjual akan membuat orang lebih senang untuk membeli produk dari si penjual ini tadi yang saya bilang misalkan body shop
karena dia misalkan dia kuliah di sejarah, kemudian dia belajar tentang sejarah slavery, perbudakan dan lain-lain. Dan begitu melihat body shop kayak, oh ini jangan sampai perbudakan terjadi lagi. Sekarang tuh perbudakan ada tapi sistemnya kapitalisme. Saya setuju dengan value-nya body shop, ya dia belinya body shop terus gitu ya. Oh saya nggak mau dikadalin sama si ini karena dia brandingnya. Nah, misalkan kita langsung masuk contohnya. Contoh motivasi produk non Israel ini yang lagi terkenal sekarang ya. Oh sini mah dia Israel gitu ya, ini dan itu nggak beli. Nah ini tuh jadi bisa bahan jualan kita. Saya ini produk asli, misalkan support Palestina ini dan itu pun bahkan jadi motivasi tersendiri dengan apa-apa aja produk Muslim dan lain-lain. Ini bisa jadi branding tersendiri. Kedua, produk yang hubungannya dengan kesehatan ini tuh peduli dengan diabetes dan lain-lain. Karena kenapa produk kesehatan tuh jadi sesuatu yang lumayan terkenal? Karena duitnya cukup besar. Orang kalau udah sakit tuh mereka lebih willing untuk ngeluarin duit. Padahal produk sugar free, contoh ya, perhatikan produk sugar free di pasaran. Dia bilang sugar free karena tidak ada kandungan gula alami. Tapi ada yang namanya maltodextrin. Maltodextrin itu gula buatan, refined cornstarch istilahnya mah gula gula sirup jagung yang dimodifikasi dan lain-lain, dan itu tuh secara FDA, kalau kata di orang luar ya, di FDA, di semacam BPOM-nya US itu boleh tidak diklasifikasikan sebagai gula, padahal dia adalah sirup jagung yang dimodifikasi. Jadi dengan begitu dia tinggal bilang saya sugar free tapi masukin maltodextrin banyak-banyak, jadi tetap manis. Secara kesehatan gimana ya, tetap berbahaya ya, bisa jadi. Dan banyak hal-hal seperti ini. Low fat gitu ya, cari produk yogurt low fat. Gimana caranya low fat biar enak, naikin aja gulanya. Kan dia nggak janjiin sugar free. Jadi low fat itu biasanya gulanya tinggi. Nah, jadi produk-produk branding-branding kesehatan ini itu tuh banyak dipergunakan dan disalahgunakan gitu ya. Kalau misalkan tertarik mengenai kesehatan ini dan itu, bisa baca beberapa buku. Ada salah satu buku yang gula tuh punya beberapa puluh nama, dan dalam satu produk bisa disebutin beberapa nama-nama chemical, semua itu gula gitu ya. Jadi kita hanya dibodoh-bodohi. Pokoknya hati-hati kalau misalkan kita beli ultra processed food dan lain-lain, banyak ingredient yang kita nggak kenal itu udah jamin pasti banyak modifikasinya. Hati-hati. Makanya produk-produk itu bisa murah. Kemarin juga saya waktu itu sempat beli pas mau ke warung gitu ya. Lagi lapar, biasa saya bawa bekal tapi bekalnya suka habis gitu. Terus ya kalau beli ke warung ya saya lihat dulu ingredientnya apa. Waktu itu ya udah, oh ini ada yang murah nih, Aoka nih ya. Aoka ya, pas lihat ingredientnya, kok banyak yang tidak dikenal ya, selain padahal kalau bikin roti kan butuhnya paling tepung terigu, telur gitu ya, susu ini dan itu. Tapi di bawah itu tuh ada lagi banyak nama-nama anehnya, terus kayak udah mulai curiga. Kebetulan kemarin ada beritanya gitu yang mengandung pengawet aneh-aneh gitu sih, kayak oh ya. Karena secara logika gini aja gitu ya. Nah, tuh kan Aoka sama satu lagi itu mereknya ya. Tapi memang secara logika gini deh, kalau misalkan dia bisa murah, gimana caranya dia bisa murah? Sedangkan produk-produk lain bisa mahal. Ya, salah satunya pengawetnya dibanyakin. Jadi produknya bisa bertahan lama. Jadi hati-hati memang kalau misalkan kita beli di pasaran, jajanan-jajanan terlalu murah pasti ada minusnya. Terus gimana dong kalau saya duitnya nggak banyak mau jajan dan itu? Ya paling gampang kalau duitnya pas-pasan masak. Itu paling aman gitu ya. Kenapa sih pasaran dia butuh banyak? Nah, bekal tuh, bekal masak. Memang capek, tapi jauh lebih murah dan lebih sehat. Untuk di pasaran, mereka mau produk sesimpel apapun, mereka mikirnya itu udah profit. Nggak mungkin mereka bikin produk yang cuma sehari, 2 hari, 3 hari kadaluarsa. Di bawah truk habis itu. Belum nyampe ke market udah habis. Jadi produk sesimpel apapun butuh ada pengawet gitu ya. Semakin murah berarti pengawetnya semakin banyak karena dia butuh semakin lama di pasarannya. Tuh hati-hati. Ya, produk sugar free itu contoh motivasinya. Jadi kita bisa produk kesehatan ini dan itu ya, tapi kita harus harus pegang janji kita ya. Dan itu biasanya produk kesehatan memang lebih mahal karena nggak mungkin bisa bisa sehat tapi itu nggak pakai pengawet dan lain-lain. Lanjut, motivasi online streamer ini kalau saya bilang fenomena sekarang ya, contoh ada YouTuber, TikToker, ada yang suka nonton streaming di Twitch, ada yang lain-lain. Nah ini sebenarnya produk yang dimainin itu lagi kalau misalkan ngomongin game ya. Siap-siap. Bangga-bangga. Nah, jadi online streamer misalkan kayak, oh saya main game ini, terus sudah itu nanti orang nonton. Sekarang banyak ya YouTuber yang dia main apa, dia ngasih lihat apa, dia misalkan bengkel atau lain-lain. Pasti yang diajari itu aja. Diferensiatornya dari mana? Bagaimana mereka bisa menjual si stream mereka, karakter, ya.
oh si karakter ini dia orangnya baik. Oh ini orangnya mah seru, dia selalu kalau kalau ada sesuatu tuh dia heboh. Kalau lihat YouTuber banyak yang ekspresinya lebay ya, itu dilebay-lebayin. Tapi mereka harus lebay-lebayin terus kalau nggak nanti si viewernya turun. Jadi kita senang kayak misalkan ada kita suka nonton film sesuatu, terus oh saya tersentuh, saya pengen lihat orang lain responnya gimana sih, terus pas lihat orang itu dia sampai nangis, terisak-isak dan lain-lain. Ya bisa jadi itu sebenarnya branding aja gitu ya, karena kalau nggak kayak gitu orang nggak yang nontonnya nggak kayak misalkan kita kayak nonton terus kayak hmm, hmm, oke bagus sedih sih kayak gitu ya kan nggak seru ya jadi nggak penasaran. Jadi banyak yang jualan ada yang lebay-lebayin ini pun jadi motivasi kayak oh saya mau ke si ini karena saya suka gaya bicaranya, saya suka pola komunikasinya, saya suka gaya dia berpakaian, saya suka si visualnya dia, saya suka si uh, uh, motivasi dia di baliknya, saya suka si sifatnya kayak Teh Kotok, saya suka Teh Kotok soalnya dia suka tiba-tiba dakwah kayak gitu-gitu. Nah, itu pun jadi motivasi utama dan itu bisa kita tambahkan. Terakhir, Patreon. Ini Patreon sebenarnya mungkin kalau tahu crowdfunding ya, jadi kayak kita bisa dan lain-lain. Ini saya masukkan ke sini karena saya dulu sempat Patreon. Saya pas masih rajin ilustrasi, saya pun sempat bikin Patreon. Dan yang waktu itu saya lakukan tuh ya intinya mah tadi ya saya udah bilang kayak saya berusaha connect sama si follower saya ngobrol dan lain-lain. Dan Patreon saya waktu itu tuh adalah beberapa orang yang ikut 10 atau 11. Istilahnya mungkin sebulan saya dapat sejutaan lah total-total alhamdulillah. Nah, tapi yang saya lakukan ngapain? Paling seminggu saya ngasih satu gambar khusus untuk mereka atau sebulan sekali itu saya nge-review, bikin video dan lain-lain. Saya sendiri merasa bersalah loh, karena saya harusnya bisa lebih banyak ngasih buat mereka. Mereka udah bayar lumayan loh kalau orang Indonesia dapat 1 juta sebulan lumayan gitu. Tapi saya waktu itu saking sibuknya saya cuma bisa ngasih itu 4 gambar sama satu video. Dan saya udah bilang berkali-kali maaf ya ini dan itu. Tapi mereka tuh stay, benar-benar stay terus saya sampai bertanya-tanya kenapa mereka stay. Tapi ya ujung-ujungnya pas saya lihat memang mereka tuh bukan butuh produk saya, mereka ingin mensupport saya sebagai saya. Mereka sukanya ke personality saya. Makanya saya pas saya bikin Discord dan lain-lain, mereka suka ngobrol sama saya, mereka suka chat sama saya ini dan itu. Dan sebenarnya capek juga ya harus ngeladenin orang ngobrol. Tapi di situ justru kadang-kadang orang yang bayar, orang yang funding, mereka kadang-kadang nggak butuh produk kita. Mereka pengen support kita doang. Jadi kalau misalkan kita bikin sesuatu yang service sebagai istilahnya mas service, kita bisa jual nggak produk kita, bukan hasil karya kita, tapi kita bisa jual branding diri kita. Jadi saya orangnya gini, kadang-kadang mungkin ada yang saya kegiatannya gini, kegiatannya bagus-bagus, mungkin juga gaya pandang saya terhadap lingkungan, misalkan saya ada kasus gini, isu sekarang begini, menurut saya begini, itu tuh bisa membuat orang lebih kenal sama kita dan lebih willing untuk support kita karena tadi. Nah, personal branding betul maksudnya masuknya ke sana. Jadi mungkin kadang-kadang kita selama ini mikirnya kayak ya udahlah saya misalkan jualan gambar ya udah saya fokusnya di gambar saya aja yang diekspos. Tapi kadang-kadang justru bisa sebaliknya kita jual diri kita sebagai orang yang menggambar. Bagaimana apa yang membedakan saya sebagai ilustrator dibandingkan orang lain sebagai ilustrator? Oh, saya membawa visi ini. Saya begini orangnya, saya tipe orangnya. Jadi sering kan kita tuh pengen support seseorang karena kita kenal orangnya. Meskipun ada dua orang yang berbeda, bisnisnya sama. Tapi karena kita kenal si ini mah orangnya baik dan lain-lain, saya pengen support. Itu pun di luar sering terjadi, terutama di service-service yang tadi ya YouTuber dan lain-lain. Makanya ini personal branding penting. Dari mana caranya? Dari tadi streaming, bahkan misalkan Instagram akun kita yang seakan-akan personal itu tuh sebenarnya bisa dibuat untuk marketing juga. Dia posting tentang keluarga, dia posting tentang oh bersyukur ya gimana. Yang jelek-jeleknya mah nggak diposting. Jadi sekarang sebenarnya semua Instagram feed itu yang bagus-bagus itu semua desainan, branding, gitu ya. Agar nanti begitu ada sesuatu, oh saya setuju sama si ini. Oh saya butuh ambasador untuk menjual produk saya yang gini. Ada yang cocok nggak ya orangnya? Oh si ini kayaknya waktu itu sevisi sama saya dan orang-orangnya juga yang ngikutin dia, orang-orang yang sevisi. Cocok, saya akan jadikan dia afiliator saya. Personal branding, gitu ya. Ini nggak ada hubungannya sama desain tadi bisa jadi purely dari orangnya. Gitu untuk motivasi. Terakhir, nah jadi sekarang pertanyaannya ini, apa yang akan mengunggulkan produk kita dibandingkan produk serupa lainnya? Gitu ya. Setelah belajar branding dan lain-lain, kita nggak hanya ngomongin tentang bagus, jelek ini dan itu. Sok, sekarang mah di market udah istilahnya semua barang udah ada yang jual. Kita susah untuk bisa kreasi barang baru. Mungkin kita bisa jual bakso, jual ini dan itu. Kira-kira diferensiator kita apa? Kalau misalkan kita mau jual keluar. Kalau misalkan hanya sekedar ya udah mulai dulu silahkan mulai. Tapi dari situ gimana caranya orang-orang bisa beli kita. Kadang-kadang banyak strateginya misalkan kayak oh
Dan saya mah nggak mungkin bisa orang produk bakso si ini mah dia udah mendunia. Ya nggak masalah, berarti kita targetnya di sekitar rumah kita. Bisa jadi kita brandingnya cukup di sekitar rumah itu. Karena kadang-kadang justru yang terlalu mendunia dia berarti kurang intim dengan daerah-daerah tertentu. Begitu kita bisa lebih intimate dengan orang-orang tertentu, ya mereka akan lebih stay ke kita. Contoh, WhatsApp. Di Indonesia tuh umum banget WhatsApp. Di US orang dibilang WhatsApp aneh mereka. Karena mereka pakainya iMessage gitu ya. Jadi WhatsApp berhasil di Indonesia, tapi kalau di luar sana orang disuruh pakai WhatsApp, naon WhatsApp gitu ya. Di kita nge-Grab dan lain-lain, Gojek dan lain-lain. Kalau di luar sana ada Uber, ada Dash, ada lain-lain. Kenapa ya? Karena Grab dan Gojek tadi dia berusaha dengan keras memasuki kultur Indonesia, budaya Indonesia. Kebiasaan di Indonesia gimana, ada lebaran, ada ini, ada itu, bahasanya gimana, berusaha masuk ke sana. Itu. Nah, jadi ya tadi kalau misalkan mau masuk branding, sekarang kita lihat si produk yang mau kita jual apa, kira-kira kita mau mengunikkannya lewat mana, dan mulai bisa fokus ke situ. Kalau mau fokus ke branding. Alhamdulillah ternyata panjang juga ya 2 jam. Ternyata 10.30 juga. Alhamdulillah hatur nuhun. Sekian saja dari saya yang bisa saya sampaikan. Banyak sih yang bisa disampaikan, tapi ilmu saya mungkin baru segini dan waktunya juga baru segini. Kesalahan datangnya dari saya sebagai orang yang masih terus belajar. Kebenaran datang dari Allah. Hatur nuhun atas perhatiannya. Mangga saya kembalikan lagi kepada moderator. Semoga bermanfaat ya. Masya Allah, ini terima kasih Kang Jevin, ilmunya sangat luar biasa. Ini saya melihat apa? Melihat vibe-nya Apple nih dari presentasinya. Kita tuh pakai template, Pak. Saya malas Gitu begini. ya, benar. Benar Tapi gitu. brandingnya ya betul branding. Iya, benar. Branding Apple cukup kuat. Betul. Cuma dari warna, oh ini Apple. Iya. Enggak, Akang Teteh ada yang mau bertanya? Kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Silakan, nih bisa apa aja ya Kang ya pertanyaannya? Boleh, silakan. Satu lagi deh Kang. Jadi Boleh, mangga. Kang. menarik sekali. Kalau dari sisi syar'i Kang, punten ya, baik di desain maupun di branding, sisi-sisi mana yang terkategori strategi, tapi sisi mana yang bisa kita kategorikan sebagai manipulasi gitu. Apakah memang semuanya bermuatan strategi? Kemudian kan tadi ada, kalau saya sih menangkap ya pribadi, mudah-mudahan salah. Nah, terjadi memanipulasi customer gitu supaya laku dan sebagainya. Seperti itu Kang, enggak? Nah, siap, hatur nuhun. Bagus pertanyaan ini ya. Nah, jadi kalau saya bilang sebenarnya simpelnya begini. Apa yang kita janjikan sesuai nggak dengan apa yang kita deliver, itu aja. Karena sekarang kita memang istilahnya di dunia pasaran ini, kita tadi membuat orang pengen beli kita karena si contohnya di dalam minimarket itu tuh crowded. Itu tuh banyak banget. Gimana caranya orang bisa konsiderasi ke yang kita tuh berusaha untuk mengambil atensi mereka coba dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ngomongin gimana biar sesuai dengan syar'i, ya kalau misalkan kita janjikan ini adalah sugar free, ini bagus untuk kesehatan, ini tuh memang kita apa tadi ya, misalkan saya mensukseskan ekosistem, ya benar-benar itu terjadi. Karena sejauh ini kadang-kadang banyaknya tadi mereka menjanjikan apa tapi digunakannya hanya untuk orang beli saja. Tapi begitu kita deliver, it's okay. Bahkan tadi saya bilang kalau misalkan kita punya produk yang bagus, janji yang bagus dan kita tepati, justru desain itu jadi semakin penting. Istilahnya secara dakwah, secara produk, kita tuh mengalihkan mereka dari produk yang jelek ke produk kita yang bagus. Karena kalau mereka pakai produk yang bagus, apa yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka, insya Allah jadi berkah juga buat mereka. Kita pengen juga seperti itu. Semakin banyak orang yang pakai, kita pun jadi bisa semakin besar bisnisnya, kita bisa semakin banyak menyebarkan keberkahan, nah itu bagus. Jadi mulai niatnya dari sana, bisa dari sana. Minimal kayak saya janji untuk bikin produk yang baik, baik dunia akhirat, dan saya ingin orang-orang pakai biar saya bisa menyebarkan lebih banyak lagi, gitu ya. Semoga bisa terjawab ya. Enggak. Ada lagi? Mantap. Terjawab ya Kang Vivit ya. Ya, Ya, wajar. oke. Siap. Ya kalau. Mantap. Yang mau bertanya lagi? Enggak. Atau belum saja saya dulu mungkin yang bertanya. Boleh, Pak. Jadi, Nggak usah nanya juga nggak apa-apa loh. oh ya, jadi kan kalau saya lihat itu kan brand-brand top of mind ini biasanya mereka mengalami perubahan secara desain ya. Contoh misalkan Apple kan dulu gambarnya pohon ya kalau nggak salah ya. Jadi Betul. Apple langsung. Cadbury kemarin sempat ganti logo, terus
PlayStation ganti logo. Nah, tapi kan kalau dilihat harga ganti logonya ini kan memang besar sekali kan, dan kayaknya agak susah untuk kita selaku pengusaha yang masih merintis lah ya gitu. Nah, kalau saran dari Akang nih, kira-kira untuk dari step yang banyak tadi ya, kayak lihat target pasar dan lain-lain, konsistensi, kreativitas. Nah, kira-kira untuk yang pemula-pemula ini enaknya dimulai dari apa dulu ya Kang? Kalau mau ngomongin tentang desain biar seenggaknya nyampe dulu deh gitu ke customer. Atau Oke, betul, betul. ya enggak. Siap-siap teman. Nah, oke. Jadi dalam membuat sebuah desain branding dan lain-lain, sebenarnya harganya bukan hanya ditentukan dari skill mendesainnya. Contoh misalkan Pertamina, desain branding dan lain-lain. Jadi kalau boleh jujur, biaya mendesain itu sebenarnya tidak terpatok dari kesulitan, tapi dari klien. Contoh bikin desain logo yang sama, tapi begitu kita tahu kliennya Pertamina, nggak mungkin dong kita ngasih harganya murah, langsung di markupnya gila-gilaan gitu. Jadi kalau misalkan memang kita kayak brand kecil ya harusnya desainer juga ngerti lah kayak iyalah ini nggak bisa dihargain kayak Pertamina, Starbucks kayak gitu, karena rugi dong kalau misalkan kita istilahnya brand, karena ini berbanding lurus dengan impact yang diharapkan ya. Jadi misalkan kita rebranding Pertamina, dia profitnya segede itu, begitu rebranding kan fresh dan lain-lain, income-nya mungkin nambah dan itu besar banget ya, pasti kita naikin harganya. Kedua, biasa kalau misalkan yang perusahaan-perusahaan besar seperti itu, begitu rebranding logo, itu yang di rebranding bukan cuma logonya, itu semuanya di rebranding, bagaimana mereka ditaruh di poster, bagaimana seragam mereka, stationery mereka, dan lain-lain. Jadi visual brand guideline-nya semuanya harus didesain. Itu yang menambah kompleksitas. Sedangkan mungkin kalau misalkan kita desain-desain kecil ya mungkin minimal logo dulu lah, sama packaging udah. Jadi harusnya mungkin cost-nya lebih ke situ. Nah, kemudian untuk semakin mengurangi lagi, ini saya browsing dulu ya sedikit. Di kita ada yang pure designer, nggak. Nah, jadi saran berikutnya mungkin agak kontradiktif, tapi sekarang udah banyak AI tools ya. Karena saya bukan full designer, jadi saya nggak terlalu mencap-mencap. Tapi kalau misalkan full designer, full illustrator tuh kalau udah nyebutin AI itu semuanya pada marah-marah pasti. Ya saya bilang sih AI bagus untuk inspirasi, ya mungkin bisa ditweak-tweak sedikit dan lain-lain. Tapi tidak dipungkiri AI itu bisa sangat membantu kalau misalkan mau coba-coba cari tools AI logo designer gitu ya. Bikin aja beberapa terus kayak ini unsur-unsur yang disukai bisa digabungin dan lain-lain. Dan intinya mas sebenarnya tadi untuk cost bisa murah gitu ya, bisa lebih murah gitu. Tapi ya paling dibandingkan tadi karena kita nggak bikin gede-gede, dan kalau mau cari yang murah ya carinya mungkin desainer yang masih awal, mahasiswa dan lain-lain itu bisa lebih murah gitu ya. Atau cari memang yang kegiatan sosial yang itu. Tapi di balik dari itu sebenarnya logo nggak harus mahal-mahal banget ya, nggak harus premium-premium banget, asal kita kenal pasarnya itu. Jadi strategi marketing itu bisa jauh lebih berhasil dibandingkan hanya sekadar si logonya. Nanti pas kita udah dikenal, baru udah ada duitnya dan lain-lain, si logonya dinaikin itu pun sebenarnya boleh. Tapi tadi brandingnya misalkan, saya mau target marketnya orang-orang yang misalkan spesifik orang Bandung, karena orang Bandung suka makanan pedas, saya mau jualan makanan pedas. Yang suka makanan pedas tuh biasa anak-anak muda yang terbuka untuk change, berarti saya harus jualnya ke anak-anak muda. Anak-anak mudanya seperti apa yang suka pedas? Biasanya perempuan, berarti spesifik lagi perempuan muda di Bandung pedas, gimana cara saya mencapai orang-orang seperti itu. Berarti pakai Instagram gitu ya. Nah, itu tuh bisa jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya sekadar redesign logo gitu ya. Dan juga sebenarnya kadang-kadang ini lumayan, logo itu sebenarnya identitas ya. Branding itu identitas, visual branding ya identitas. Kadang-kadang logo dan lain dirubah itu untuk menghapus identitas lama juga. Contoh, tahu nggak kalau misalkan bus terguling, tabrak dan lain-lain, apa yang dilakukan? Busnya dimandarin, catnya diganti. Karena orang udah merela kayak udah tahu ini bus yang ini waktu itu kecelakaan ya, sama mereka diganti busnya gitu ya, padahal busnya itu aja tetap gitu dibenerin tapi diganti si catnya. Nah sama juga dari misalkan kayak ada beberapa brand-brand yang dia tuh udah terlanjur jelek si brandingnya, akhirnya mereka rebranding, harapannya orang merasa kayak ini adalah a fresh new start gitu. Sebenarnya mungkin eksekutifnya tetap itu lagi, orang-orang itu lagi, tapi mungkin mereka coba strategi yang baru. Nah caranya untuk orang-orang bisa gain trust lagi tadi rebranding gitu sih. Jadi itu ya tadi, menjawab tidak? Mantap. Atur nuhun, Kak. Siap-siap. Oke. Ada lagi mungkin dari Akang tuh teh? Satu pertanyaan lagi. Hmm, Kita hitung saja ya. 3, boleh. 2,
1. Oke, Oke. kalau tidak ada, jazakallah Kang Jevin Hmm. terhadap ilmunya. Semoga kita bisa menerapkan ya ilmu-ilmunya. Tadi banyak sekali. Nanti insya Allah akan kita posting juga ya di YouTube kita, biar nanti Kang Teteh yang lain juga bisa menonton kembali. Seperti itu. Jika tidak ada yang bertanya lagi, paling kepada rekan-rekan Makna Karya bisa juga ya untuk join ke grup WhatsApp maupun Telegramnya. Ini saya copy dulu, saya taruh di chat. Nah ini sudah ada, bisa join grupnya ya, Telegram ataupun WhatsApp Makna Karya, biar nanti info-info terkait apa namanya acara di bulan depan itu tidak kelewat. Insya Allah akan masih ada materi-materi menarik lainnya, dan juga ada feedback ya, bisa disampaikan juga feedback, dan itu ada di paling bawah ada link donasi atau sedekah, barangkali mau menyumbangkan hartanya kepada kami agar bisa lebih mantap ya secara penyelenggaraan acara. Itu saja. Hatur nuhun Akang Teteh semua yang sudah meluangkan waktunya. Semoga ilmunya jadi berkah juga, dan juga semoga ilmu Kang Jevin semakin bertambah ya. Kita berdoa bersama-sama ya. Amin, amin. Amin, amin. Gitu. Itu aja paling. Jika tidak ada lagi, kami pamit undur diri. Hatur nuhun sadayana. Mari kita tutup aja dengan mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq.